Hai Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Princess Agent dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Xiao Liu yang jatuh ke dalam sungai dan tak sadarkan diri. Hingga dia pun ditemukan oleh seseorang yang dibawa ke sebuah tempat bersamaan beberapa orang lainnya. Dan mereka di sana ternyata akan dijadikan seorang budak. Sementara di lain tempat terlihat 5 pangeran yang menaiki kuda sedang menuju tempat berburu. Salah satu pangeran di sana ingin memperkenalkan mereka pada permainan barunya hingga sampailah mereka di sana. Yang ternyata permainan itu adalah menembak serigala atau budak perempuan. Siapapun yang memiliki sisa budak perempuan paling banyak, maka dia memenangkan permainan tersebut. Dan beberapa pangeran di sana tidak menyetujui akan permainan ini. Singkatnya, permainan pun akan segera dimulai dan para budak wanita dilepaskan di sebuah lapangan bersama dengan para serigala yang dikeluarkan dari kurungannya. Melihat hal itu, mereka pun berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sementara itu, salah satu pangeran di sana memanah para budak dengan kejamnya, sehingga Xiao Liu yang terdesak mencoba melindungi seorang wanita di sana dengan melarikan diri dari tembakan panah dan serangan serigala, yang membuat Xiao Liu harus bertarung melawan para serigala tersebut. Namun pada akhirnya wanita itu pun terkena panah dari salah satu pangeran di sana. Bahkan Xiao Liu akan ditembak olehnya, namun diselamatkan oleh seorang pangeran yang baru datang ke tempat tersebut yang bernama Yuan Yu. Singkatnya, di malam harinya, Xiao Liu yang terluka parah didatangi oleh seorang pria bernama Ling Xing dengan mengingatkan jika dia merupakan saudara kelimanya dari keluarga Jing. Dikarenakan kondisi saat ini, Xiao Liu tidak mengingat masa lalunya akibat sebelumnya terjatuh dari tebing. Dan selain Ling Xing, masih ada saudara perempuan lain yang menjadi pelayan di sana. Sehingga keesokan harinya di luar istana, Yan Sun meminta bantuan kepada Yuan Yu untuk memberikan solusi dalam mengatasi tindakan seorang putri bernama Chun Er yang telah menyukainya. Bahkan nanti putri Chun Er akan mengadakan acara ulang tahun untuknya. Dan sementara itu Yan Sun sendiri tidak menyukainya sama sekali. Sedangkan Xiao Liu yang sedang terluka pun dirawat oleh kedua saudara perempuannya. Bersamaan dengan itu, Xiao Liu pun sedang bermimpi tentang masa lalunya di saat dia bertarung dengan seseorang. Dan dalam pertarungan tersebut dia mengalahkan lawannya, namun dia terlempar dari tebing dan terjatuh ke dalam air hingga kepalanya terbentur yang membuatnya saat ini masih belum mengingat masa lalunya. Singkatnya, 1 bulan kemudian, terlihat pesta ulang tahun Pangeran Yan Sun telah diadakan. Semua orang datang ke sana dengan bersenang-senang. Namun Xiao Liu yang berada di sana menjadi bangku pijakan putri Chun Er untuk membantunya turun dari kereta kudanya. Bahkan Xiao Liu pun tak sengaja mendengar rencana Yuan Huai untuk meracuni minuman Yuan Yu. Sehingga pelayannya pun langsung memberikan minuman tersebut. Namun dengan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan minuman itu yang membuat Yuan Yu tidak meminumnya. Saat itu Yuan Huai memaksanya untuk meminum dengan mengancam akan membunuh pelayan wanitanya yang tak lain adalah Xiang, kakaknya Xiao Liu. Mendengar hal itu, Xiao Liu pun langsung menjatuhkan gelas tersebut yang membuat Yuan Huai ingin membunuhnya. Namun Yan Sun menghentikannya dengan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup kepada Xiao Liu dengan memberikan hukuman menggantungnya terbalik sepanjang malam, yang pada akhirnya Yuan Yu pun datang ke sana dengan membebaskannya, sehingga ketua pelayan yang ada di sana pun tidak berani untuk menentangnya. Dikarenakan Xiao Liu telah membuat masalah dengan Yuan Huai, para saudaranya berusaha untuk membantunya melarikan diri dari sana. Sementara ketua pelayan telah memberikan sebuah kotak kepada seorang pelayan wanita bernama Jingsu yang merupakan mata-mata Yuan Huai yang bekerja di kediaman Yuan Yu. Kotak itu berisi catur yang telah diracuni untuk membunuh kakek Yuan Zhao yang merupakan kakeknya Yuan Yu. Namun untuk melakukan rencana tersebut mereka harus mencari seseorang yang akan dijadikan kambing hitamnya. Kemudian Jingsu menemui Ling Xing yang sepertinya dia telah mengetahui kesulitan yang dialami oleh Ling Xing yang ingin membantu Xiao Liu untuk kabur dari sana. Sehingga Jingsu mengatakan jika dia bersedia akan membantunya. Namun dia meminta Ling Xing untuk memberikan kotak catur tersebut kepada kakak Yuan Zhao sebagai balasannya.
Dan di malam harinya, Ling Xing menemui kakek Yuan Zhao dengan menyerahkan kotak catur itu. Dan di saat dibuka ternyata di dalam kotak itu terdapat laba-laba beracun yang seketika menggigit tangannya. Sementara Xiao Liu berusaha menyelinap untuk kabur dari sana. Namun tanpa sengaja dia mendengar percakapan yang mengatakan jika misi mereka telah berhasil dan Ling Xing menjadi kambing hitamnya. Merasa jika kakak kelimanya dalam bahaya, Xiao Liu bergegas pergi untuk melihat. Namun ketika sampai di sana, Xiao Liu melihat jika Yuan Yu menusuk Ling Xing dan melemparkannya ke dalam kobaran api. Xiao Liu yang melihatnya hanya bisa menangis dengan mengatakan jika kakaknya tidak bersalah. Keesokan paginya, Yuan Huai ingin memastikan kematian kakek Yuan Zhao dengan berpura-pura memberikan hormat di depan pemakaman tersebut. Namun dia dihentikan oleh Yuan Yu sehingga mereka berdua pun harus bertarung. Dan tak lama setelah itu Permaisuri Wei pun datang ke sana, yang membuat keduanya berhenti bertarung dan menyambut Permaisuri. Setelah pemeriksaan, Permaisuri pun menyimpulkan jika kakak Yuan Zhao meninggal karena diracun, sehingga Permaisuri melarang semua orang memasuki kediaman Yuan Yu tanpa izin, dikarenakan takut ada seseorang yang membuka penyegel mayat tersebut dan tersangka merusak barang buktinya. Dan di tempat lain, para penjaga membawa mayat pelayan melintas taman, dan Xiao Liu mendengar jika mayat tersebut berasal dari pavilion Chili untuk melayani kakek Yuan Xi, sehingga Nona Song memilih kembali budak berikutnya untuk dikirim ke pavilion Chili, dan Xiao Liu dipilih salah satunya. Namun Siang yang mendengarnya memohon kepada Nona Song untuk melepaskan Xiao Liu, dan dia bersedia menggantikannya untuk pergi ke pavilion Chili. Setelah itu Siang memberitahu mereka jika dia akan pergi selama beberapa hari dan meminta Xiao Liu untuk menjaga Xiao Qi dan Xiao Ba untuk menggantikannya. Namun dia tidak mau memberitahu mereka kemana dia akan pergi. Singkatnya, Siang bersama para budak lain dikirim ke pavilion Chili, di mana mereka diberikan make up dan pakaian cantik. Namun tiba-tiba dari dalam air kakek Yuan Xi keluar dan berjalan menuju Siang, yang pada akhirnya ia pun menjadi korban si kakek tersebut, sehingga dia pun diperkosa dan dibunuh di sana. Sementara Xiao Liu yang mengetahui hal itu langsung pergi untuk melihat dan mendekati mayat Siang. Sambil berlutut dia berjanji pada Siang jika dia akan menjaga Xiao Qi dan Xiao Ba. Ketika mereka sedang mengubur mayat tersebut, tiba-tiba Nyonya Song mempergoki mereka. Hal itu bertentangan dengan peraturan di Istana Yuan. Dia ingin melaporkannya kepada Yuan Huai, namun mereka mengejarnya untuk menghentikannya, yang secara tidak sengaja membuat Nyonya Song terjatuh ke dalam sungai dan mati di sana. Ketika Yuan Yu sedang belajar, burung kicaunya mengatakan kedatangan Yan Sun. Ia datang untuk memperingatkan sahabatnya tersebut tentang kunjungan kakek Yuan Xi nanti yang berencana mengirimnya seorang wanita. Dan sebelum dia pergi, Yan Sun mengantongi obat mahal Yuan Yu yang berguna untuk menyembuhkan luka. Sementara itu beberapa penjaga mencoba membawa Xiao Liu pergi untuk menginterogasi terkait kematian Nona Song. Tidak lama kemudian Yan Sun tiba di sana dengan menghentikan penjaga tersebut, yang membuat para penjaga tidak berani dan pergi dari sana. Dan setelah penjaga pergi, Yan Sun pun meminta Xiao Liu membuatkannya minuman. Namun Xiao Liu memintanya minum di tempat lain, dikarenakan saat ini dia baru saja kehilangan 2 orang saudaranya, dan saat ini dia tidak bisa menghibur Yan Sun. Sehingga Yan Sun menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan obat luka yang diambil dari tempat Yuan Yu sebelumnya, dan setelah itu dia pun pergi dari sana. Keesokan harinya kakek Yuan Xi pun mengunjungi kediaman Yuan Yu, dan ia ingin Yuan Yu menerima budak yang dibawanya untuk dijadikan pelayannya. Namun Yuan Yu menolaknya dengan mengatakan jika itu tidak adil, sehingga dia akan mengadakan kompetisi untuk memilih wanita yang akan melayaninya nanti bagi yang menang kompetisi tersebut, dan itu hanya dibuka untuk budak kelas perunggu dan perak. Mengetahui hal tersebut, Xiao Liu ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalaskan dendam atas kematian Ling Xing, sehingga dia pun pergi untuk mendaftar. Namun dikarenakan dia dari kelas besi, maka dia tidak punya hak untuk ikut dalam kompetisi tersebut, yang membuat Xiao Liu harus berlutut di depan pintu selama berjam-jam hanya untuk menunggu kedatangan Yuan Yu, yang pada akhirnya Xiao Liu pun diizinkan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Keesokan harinya kompetisi pun akan diadakan. Kompetisi tersebut dilakukan dalam 3 ronde dan mereka yang kalah 2 kali akan tersingkir. Ronde pertama adalah semacam permainan catur, dan Xiao Liu yang tidak tahu cara bermainnya terpaksa mengalah dalam ronde pertama itu. Kemudian ronde kedua adalah kompetisi dalam membuat teh, yang pada akhirnya Xiao Liu pun berhasil memenangkan ronde kedua tersebut.
Dan ronde yang terakhir adalah menghafal kitab suci Buddha dengan menuliskannya kembali dalam waktu yang ditentukan. Xiao Liu sebenarnya buta huruf, namun hanya dengan melihatnya, Xiao Liu bisa belajar bagaimana cara memegang kuas dan menulis simbol berdasarkan ingatannya saja. Yang pada akhirnya tanpa diduga ronde tersebut dimenangkan oleh Xiao Liu dikarenakan dia dengan lengkap bisa menulis ulang isi kitab tersebut. 规则是这么说的。 Setelah memenangkan kompetisi itu, saat ini Xiao Liu resmi menjadi pelayan Yuan Yu, dan malam harinya Yuan Yu meminta Xiao Liu membantunya bercukur, sehingga Xiao Liu teringat kematian Ling Xing dan berniat untuk membalaskan dendamnya, namun ia tidak melakukannya. Saat itu Yuan Yu bertanya mengapa dia tidak membunuhnya. Apakah Xiao Liu lupa jika dialah yang telah membunuh kakaknya itu? Keesokan paginya Yuan Yu menunjukkan padanya beberapa gerakan kungfu. Dia mengatakan bahwa siapapun yang melayaninya harus tahu seni bela diri, yang membuat Xiao Liu mulai memahami gerakan tersebut dan dia lalu menyerang Yuan Yu untuk menguji kemampuannya. Kemudian Xiao Liu pun dibawa ke sebuah ruang rahasia. Di sana dia dilatih meningkatkan kecepatan dan keakuratan dengan menggunakan anak panah tumpul yang ditembakkan dari mulut patung kepala macan. Sehingga Yuan Yu pun mengatakan jika dia tidak bisa melewatinya, maka Xiao Liu akan tetap berada di sana hingga larut malam. Singkatnya, Xiao Liu pun berhasil melewati latihan tersebut, namun dia terlihat sangat kelelahan dan dia dibawa ke kamar tidur bersama dengan pelayan lainnya. Hari berikutnya Xiao Liu kembali berlatih dan ketika dia terjatuh melihat 3 batu di tanah yang seketika bayangan pelatihannya di waktu kecil dulu muncul di benaknya. Xiao Liu pun kemudian menggunakan teknik yang sama untuk melewati gerakan kepala macan tersebut dan dengan bersamaan dia menggunakan batu untuk menutup semua jebakan itu. Selanjutnya di latihan berikutnya, dia harus berdiri di atas tiang selama beberapa jam. Kemudian Yuan Yu pun menunjukkan beberapa jurus pedang yang harus Xiao Liu pelajari. Namun dikarenakan sudah kelelahan, Xiao Liu pun terjatuh hingga pingsan. Di malam harinya, Jingsu bertemu dengan ketua pelayan untuk memberitahunya jika Yuan Yu diam-diam melatih Xiao Liu. Sehingga ketua pelayan meminta Jingsu untuk menyelidikinya dan mereka tidak boleh membiarkan Xiao Liu menjadi penghalang rencana mereka nantinya. Kemudian Jingsu pergi untuk bertemu dengan menguji kemampuan Xiao Liu. Dia mulai menyerang sehingga pertarungan pun terjadi di sana, yang pada akhirnya Jingsu pun kalah dengan mudahnya. Setelah itu semua pelayan pun berkumpul di suatu tempat dan Yuan Yu mengganti lonceng perunggu Xiao Liu dengan lonceng perak. Lonceng melambangkan status sebagai pelayan dan perak lebih tinggi dari perunggu. Yuki kemudian menyuruh Jingsu keluar dari kamarnya karena kamar itu akan digunakan oleh Xiao Liu. Dia juga memberitahu para pelayan jika hanya lonceng perak yang bisa membersihkan ruang belajar Yuan Yu dan hanya Xiao Liu lah yang bisa masuk ke kamarnya. Singkatnya di tempat lain, Yuan Yu bersama 4 pangeran lainnya diminta untuk pergi ke istana saat mereka sedang bermain. Kelimanya diberitahu tentang kabar baik tentang keluarga Yang Sun yang telah mengalahkan pasukan Rourang. Dan Raja kemudian meminta untuk bertemu Yuan Yu sendirian. Di mana saat ini, Raja mencurigai jika keluarga Yan berencana melakukan pemberontakan terhadap istana. Dan untuk itu dia diminta Yuan Yu untuk mengirimkan mata-mata. Di saat Yuan Yu keluar dari ruangan sang raja, dia bertemu dengan Yuan Wei dengan bersamaan Kasim istana membawa dekrit kekaisaran dengan memberikan jabatan komandan penjaga kepada Yuan Yu untuk dalam menyelidiki keluarga Yan. Sementara Yuan Wei diberikan sebuah dekrit rahasia. Setelah itu di kediaman Yuan Wei, saat ini Yuan Wei sedang berbicara dengan kakek Yuan Xi tentang rencana untuk membunuh Yuan Yu. Kemudian kakek Yuan Xi menceritakan tentang sekelompok pembunuh bayaran berdarah dingin dan kejam dan dia ingin mereka membunuh Yuan Yu. Kemudian Yuan Yu pun pergi ke tempat latihan dan menembakkan panah. Dengan bersamaan Xiao Liu melihat panah es yang dia gunakan, sehingga Xiao Liu mengingat kembali jika panah itu adalah panah yang sama yang menyelamatkannya di arena perburuan. Yang membuat Xiao Liu bertanya apakah Yuan Yu yang telah menyelamatkannya. Namun Yuan Yu tidak menjawab dan pergi begitu saja. Di malam harinya, Yuan Wei melaksanakan rencananya untuk membunuh Yuan Yu dengan menyewa pembunuh bayaran. Dan dikarenakan Yuan Yu memiliki penyakit bawaan sehingga saat ini dia berada dalam kondisi terlemahnya. Pada saat yang sama, Jingsu mencoba untuk menggambing hitamkan Xiao Liu dengan memberinya sebuah benda giok. Dan giok itu disebut dengan giok salju yang dapat memperparah penyakit yang diderita Yuan Yu. Saat itu Jingsu telah berbohong dengan mengatakan jika selir kaisar memerintahkannya untuk memberikan benda tersebut kepada Yuan Yu untuk melancarkan peredaran darahnya.
Xiao Liu pun mengambil benda tersebut dan akan menyerahkannya kepada Yuan Yu. Namun saat ini tidak ada yang diizinkan masuk ke kamar Yuan Yu, sehingga Xiao Liu berdiri di luar pintu sambil memegang giok salju. Namun di saat dia memegangnya, giok salju mulai menyerang organ dalamnya. Dan karena hal itu Xiao Liu mendapatkan kilas balik pelatihan ketika dia masih kecil. Dengan bersamaan, kelompok pembunuh bayaran menyerang dan bertarung dengan para penjaga di sana. Sementara itu ular memasuki kamar Yuan Yu yang membuatnya harus membunuh ular tersebut, namun saat ini kondisinya terlalu lemah dan Xiao Liu yang menyadari hal itu langsung menerobos masuk ke dalam ruangan dan ia langsung membunuh dan mengusir ular tersebut. Dan setelah itu Xiao Liu pun pingsan akibat terlalu lama memegang giok salju. Yu Xinsan kemudian memberikan senjata rahasia yang digunakan musuh dan mereka tahu jika senjata itu milik pembunuh bayaran, sehingga Yuki pun menyuruh Yu Xinsan untuk menyelidikinya. Setelah itu sang tabib pun memeriksa Yuan Yu dan menyuruhnya untuk menyingkirkan giok salju karena itu membahayakan keselamatannya. Yuan Yu kemudian meminta sang tabib untuk memeriksa Xiao Liu juga, namun dia menolak dengan mengatakan jika Xiao Liu hanyalah seorang budak. Mendengar hal itu Yuan Yu pun mengancamnya akan menjadikannya budak juga jika dia tidak bersedia memeriksa Xiao Liu, sehingga sang tabib pun tidak berani untuk menentang keinginan Yuan Yu. Setelah memeriksa nadi Xiao Liu, sang tabib memberitahu jika Xiao Liu memiliki tenaga dalam yang besar yang tersembunyi di dalam dirinya, dan jika tidak segera diobati maka dia akan mati dalam waktu 24 jam. Sang tabib memberitahu jika untuk menyembuhkannya membutuhkan seseorang dengan kekuatan aura yang dingin untuk membantunya mengendalikan aura panas di dalam tubuh Xiao Liu. Kemudian sang tabib pun pergi dari sana setelah dia bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini. Dan Yuan Yu kemudian membawa Xiao Liu ke tempat rahasia untuk menyembuhkannya, yaitu dengan menggunakan giok salju. Sementara di luar, Yuan Huai menemukan sang tabib yang telah keluar dari kediaman Yuan Yu dengan memaksanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi dengan Yuan Yu. Namun sang tabib menolaknya yang membuatnya mendapatkan tusukan, sehingga dia terpaksa memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi kepada Yuan Yu. Namun dia merahasiakan tentang Xiao Liu dan setelah itu sang tabib pun dibunuh. Di saat Yuan Yu menyembuhkan Xiao Liu, dia mendapatkan kilas balik tentang seseorang yang mentransfer kekuatan batin kepadanya. Namun setelah itu Yuan Yu pun memuntahkan darah dengan memberitahu Yuki jika dia telah buta sementara waktu karena memegang giok salju begitu lama. Yuki pun bertanya mengapa dia melakukan semua ini hanya demi seorang pelayan. Dan Yuan Yu pun mengatakan kepadanya jika dia mencoba menggunakan Xiao Liu untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Keesokan harinya para pelayan pun dikumpulkan di aula kediaman Yuan Huai. Mereka semua diinterogasi mengenai giok salju. Dan saat itu Xiao Liu mengatakan jika dia mendapatkan giok salju tersebut dari Jingsu. Sehingga Jingsu yang terdesak mengakui jika giok salju itu berasal dari ketua pelayan yang menyuruhnya untuk diberikan kepada Yuan Yu. Yang pada akhirnya Yuan Yu pun menyuruh pengawalnya untuk mencambuk Jingsu sebagai hukuman karena telah mencelakainya. Sementara ketua pelayan mengabarkan kepada Yuan Huai jika mereka telah gagal menangkap Xiao Liu. Yuan Huai pun telah menduganya dengan menyuruh ketua pelayan untuk menculik adik Xiao Liu. Dan singkatnya ketika Xiao Liu kembali, Xiao Qi memberitahunya jika Xiao Ba telah ditangkap oleh Yuan Huai. Kemudian Xiao Liu pun menyelinap ke penjara budak, namun ia ditangkap oleh anak buah Yuan Huai, sehingga Yuan Huai pun berbohong dengan mengatakan kepadanya jika Yuan Yu memerintahkan dirinya untuk membunuh Xiao Liu. Namun Xiao Liu mengingat apa yang dikatakan Yuan Yu kepadanya sebelumnya tentang jangan mudah percaya kepada apa yang kamu lihat, sehingga Xiao Liu mencurigai jika Yuan Huai telah berbohong. Kemudian Yuan Huai pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Xiao Liu, namun Xiao Liu dengan mudah mengalahkannya. Dan di tempat lain, kakak Yuan Zhao telah terbangun dari komanya yang ternyata dia belum mati. Saat itu dia ingat sekali jika Yuan Yu telah memberikan penawarnya tepat waktu untuk menyelamatkan hidupnya. Dan kakak Yuan Zhao memberitahu Yuan Yu jika Xiao Liu bukanlah orang yang bisa diandalkan untuk dipertahankan. Namun Yuan Yu mengatakan jika dia percaya pada potensi Xiao Liu untuk menjadi agen yang hebat. Kemudian Yuan Hai mendatangi Xiao Liu dan ingin membunuhnya. Namun tiba-tiba Yan Sun datang tepat pada waktunya untuk menjatuhkan pedang dan menyelamatkan Xiao Liu. Dan setelah itu dia pun memberikan obat untuk menyembuhkan lukanya. Di sisi lain Yuki pun melapor kepada Yuan Yu jika Yan Sun telah menyelamatkan Xiao Liu yang ternyata itu semua atas permintaan Yuan Yu sebelumnya.
Singkatnya di malam hari, Xiao Liu menyelinap kembali ke penjara untuk membebaskan Jingsu. Dia memberi Jingsu surat izin untuk meninggalkan istana dan memintanya untuk merahasiakan kejadian ini dari Yuan Huai. Namun di tengah jalan, Jingsu ingin membalaskan perbuatan Xiao Liu yang telah menjebaknya. Dengan bersamaan dia pun melihat kereta Yuan Huai dan menaikinya. Namun mengetahui jika Jingsu telah keluar dari penjara membuat Yuan Huai langsung membunuhnya. Kemudian dia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengirim berita jika Xiao Liu telah membunuh Jingsu. Sementara kakek Yuan Zhao akhirnya mengizinkan Yuan Yu untuk menjaga Xiao Liu. Namun di balik itu kakek Yuan Zhao memiliki rencana lain. Dan setelah Yuan Yu pergi dari sana, dia memberitahu pengawalnya yang bernama Zhang Mao untuk membuat Xiao Liu membunuh Yuan Xi. Dikarenakan laba-laba racun sebelumnya, dia menyadari jika kejadian 16 tahun yang lalu Yuan Xi lah yang telah mengkhianati negara mereka dengan bekerja sama dengan negara Liang Selatan yang menyebabkan keluarga Yuan kehilangan kepercayaan sang kaisar. Yang saat ini dia membutuhkan orang luar untuk membunuh Yuan Xi, dan orang yang tepat untuk melakukannya adalah Xiao Liu. Sedangkan di halaman taman, Yuan Yu mencoba menghentikan Xiao Liu yang sedang menulis. Saat dia merebut kuas yang tanpa sengaja, Xiao Liu meninggalkan titik di dahi Yuan Yu. Dan dengan bersamaan ketika ditanya tentang kampung halamannya, Xiao Liu mengatakan kepadanya jika dia tidak mengingat masa lalunya semenjak dirinya terjatuh dari atas tebing. Kemudian Yuan Yu pun melanjutkan pelatihannya dengan menutup matanya dengan kain. Dia disuruh mencari bunga yang saat ini sedang mekar dengan hanya mengandalkan penciumannya. Namun di saat sedang berlatih, tiba-tiba seorang pangeran bernama Yuan Song melihat Xiao Liu dan ingin bermain petak umpet dengannya. Dan kesempatan itu digunakan Xiao Liu bagian dari pelatihannya. Dia pun mencium bau Yuan Song dan mengikutinya dengan mengandalkan penciumannya itu yang membuat sang pangeran jatuh ke dalam air. Di tempat lain, permaisuri memberi informasi kepada Yuan Yu tentang seorang gadis yang memiliki tenaga dalam yang hebat, dan informasi tersebut menuju kepada Putri Liu He. Namun menurut kabar, Putri Liu He telah terjatuh dari tebing dan tenggelam di sungai 1 tahun yang lalu. Sehingga Yuan Yu meminta Xiao Ba untuk menceritakan lebih lanjut tentang masa lalu Xiao Liu. Dan Xiao Ba mengatakan kepadanya jika Xiao Liu bukanlah dari keluarga Jing. Ayah mereka membawanya pulang sebagai anak dari istri simpanannya. Namun dia menghilang setahun kemudian. Setelah itu orang tua mereka terbunuh dan saudaranya pun dijual ke keluarga Yuan. Dan mereka baru bertemu kembali dengan Xiao Liu di kediaman Yuan. Setelah itu Xiao Ba mendengar orang lain berbicara tentang rencana Yuan Huai untuk mengeringkan sungai. Saat ini dia khawatir jika mereka menemukan mayat Nyonya Song. Kemudian dia berlari kembali untuk memberitahu Xiao Liu. Dan untuk keselamatan saudara-saudaranya, Xiao Liu pun merencanakan pelarian mereka nanti malam. Sehingga Xiao Liu menyuruh mereka pergi duluan dan dia akan menemukan cara untuk menyusulnya. Kemudian Xiao Liu pun menyelinap ke kamar Yuan Yu untuk menulis kontrak pembatalan budak. Namun dengan bersamaan Yuan Yu pun memasuki ruangan dan mendapati Xiao Liu yang sedang berpura-pura membersihkan ruangan. Saat itu Yuan Yu pun mengatakan kepadanya untuk berganti pakaian yang baru dan mereka akan pergi ke festival lentera nanti malam. Singkatnya di malam hari mereka pun tiba di festival dengan menunggangi kuda. Dia melihat lentera kelinci yang lucu dan membelikannya untuk Xiao Liu. Dan setelah itu mereka pun menuju ke kompetisi pemecah teka-teki. Ketika Xiao Liu pun berhasil memecahkan salah satu teka-teki di sana, Yuan Yu pun pergi untuk mengambil hadiah untuknya. Namun pada saat dia kembali, Xiao Liu pun sudah menghilang. Sementara Xiao Liu mengambil kuda dan berjalan menuju ke arah gerbang. Dia melewati 2 orang misterius dari negara asing yang diketahui bernama Yan Chen dengan mengenai tatapan Xiao Liu, yang ternyata mereka berdua sebelumnya pernah bertarung sebelum Xiao Liu kehilangan ingatannya. Kemudian Yan Chen merobek pakaian Xiao Liu, tetapi dia tidak melihat tato bunga yang menegaskan identitasnya. Dan dengan bersamaan Yang Sun pun datang membantu Xiao Liu. Yang pada akhirnya Yan Chen pun kembali dengan memberitahu sang putri jika dia bukanlah orangnya. Sementara itu Yan Sun dan Xiao Liu melihat sekelompok budak berlari dibunuh oleh tentara Wei. Nasib para budak ini membuat Xiao Liu prihatin. Dia hendak membantu namun dilarang oleh Yan Sun. Xiao Liu pun membayangkan bagaimana jika itu terjadi dengan dia dan saudaranya yang juga seorang budak. Xiao Liu pun memberitahu Yang Sun untuk berhenti mengikutinya. Kemudian dia pun lalu pergi mencari Xiao Ba dan Xiao Qi.
Yang ternyata Xiao Ba dan Xiao Qi sedang diganggu oleh segerombolan pria yang hendak memperkosa mereka. Xiao Liu pun datang ke sana dengan mengusir para pemuda tersebut. Namun Xiao Ba wajahnya terluka, sehingga dia pun menangis dengan memintanya untuk dibawa kembali ke kediaman Yuan untuk mendapatkan obat. Film pun dilanjutkan dengan para penjaga yang akan menangkap Xiao Liu dan saudara perempuannya dengan tuduhan jika mereka membunuh Nyonya Song dan membuangnya di sungai. Dan sungai yang dikeringkan membuat mereka menemukan 3 mayat di sana. Namun dikarenakan mayat Nyonya Song tidak ditemukan untuk sebagai bukti, maka Xiao Liu bersama saudara perempuannya bebas pergi dari sana. Kemudian seorang pelayan memberikan sebuah kotak kepada Xiao Liu dengan mengatakan jika Yuan Yu yang menyuruhnya. Dan ketika dibuka ternyata isi kotak tersebut adalah sebuah gelang miliknya yang sebelumnya terlepas waktu mereka bertengkar dengan Nyonya Song. Dengan kata lain, Yuan Yu lah yang telah membantu mereka menghilangkan mayat Nyonya Song dari dalam sungai. Xiao Liu kemudian berterima kasih kepada Yuan Yu karena telah menyelamatkannya dan saudara perempuannya. Yuan Yu mengatakan jika ucapan terima kasih saja tidaklah cukup, dikarenakan Yuki menghabiskan sepanjang malam mencari mayat Nyonya Song dan memindahkannya dari sungai itu. Dengan bersamaan Yuan Yu pun mengeluarkan sebuah kotak yang berisikan senjata cincin, yang pada awalnya cincin itu untuk Xiao Liu. Namun karena perkataan Xiao Liu sebelumnya, maka Yuan Yu menyuruhnya untuk memberikannya kepada Yuki. Xiao Liu pun mengambil kotak itu dan pergi dari sana. Namun tak lama kemudian dia pun kembali dengan mengatakan jika cincin itu lebih cocok jika dipakai olehnya. Keesokan harinya Yuan Yu pun mulai melatih Xiao Liu kembali dengan menyuruhnya menembakkan 30 anak panah ke sasaran tanpa meleset. Namun tiba-tiba muncul seekor kuda dengan menghalanginya dan dia pun berhenti lalu memberikan makanan kepada kuda tersebut. Tak lama kemudian Pangeran Yuan Song pun datang membujuknya untuk menunggangi kuda bersama dan ia membawanya ke sebuah taman bunga yang indah yang merupakan tempat rahasia yang ia temukan sendiri. Ketika sedang menikmati taman bunga, Xiao Liu melihat kepala pelayan berada di sana. Xiao Liu menggunakan suatu alasan untuk meninggalkan pangeran. Dia sengaja membiarkan dirinya untuk ditangkap oleh kepala pelayan tersebut, sehingga mereka pun menyergapnya dengan membawanya pergi ke penjara budak. Sementara itu seorang pengawal melaporkan jika Xiao Liu telah diculik oleh anak buah Yuan Huai. Dan di dalam penjara Yuan Huai mencoba menyuap Xiao Liu untuk memberitahukannya tentang rahasia mata dewa. Sebagai imbalannya dia akan menjadi Xiao Liu sebagai selirnya. Namun Xiao Liu mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa tentang mata dewa tersebut. Dan dengan bersamaan Yan Sun mendatangi penjara budak untuk menyelamatkan Xiao Liu. Dia dan pelayannya pun melumpuhkan para penjaga tahanan di sana. Yuan Huai tidak berani bertindak gegabah dan dia membiarkannya membawa Xiao Liu pergi dari sana. Bahkan Yan Sun juga mengancam Yuan Huai agar jangan pernah lagi berani untuk mencelakai Xiao Liu. Di dalam perjalanannya, Xiao Liu tiba-tiba diserang oleh pembunuh bayaran. Dan di sana juga terlihat Yuan Yu sedang mengamati pertarungan pelayannya tersebut. Dan Yuan Yu pun harus membantu Xiao Liu di saat ia dalam keadaan terdesak. Di tempat lain, Yan Chen mengunjungi kakek Yuan Xi yang ternyata dia adalah mata-mata dari negara Liang. Dan dulunya kakek Yuan Xi menjadi mata-matanya untuk negara Liang. Namun sekarang dia sudah memutuskan hubungan dengan negara tersebut. Kedatangan Yan Chen kali ini adalah meminta peta lokasi mata dewa dengan mengancam rahasia kematian ibu Yuan Yu yang terjadi 15 tahun yang lalu. Dan kematian itu disebabkan oleh kakek Yuan Xi, sehingga kakek Yuan Xi yang ketakutan terpaksa memberikan peta mata dewa tersebut. Sementara itu Xiao Liu yang sedang merapikan kamar tidur, tiba-tiba dari belakang Yuan Yu menyerangnya dengan mengajarkan kepada Xiao Liu cara menemukan kelemahan musuh dengan cepat dan melumpuhkannya dalam sekali serangan. Keesokan paginya Yuan Yu pun menemui Xiao Liu dengan mengatakan jika nanti malam dia akan membawanya ke pesta Putri Chun Er dan menyuruhnya untuk mengingat setiap detail apa yang telah terjadi di sana. Singkatnya acara pesta pun dimulai. Terlihat seorang wanita misterius bernama Fang Qin yang berasal dari negara Liang berpura-pura menjadi seorang pemusik. Dan ketika dia pergi melangkah keluar, Xiao Liu mengingat aromanya dengan mengetahui jika wanita itu adalah orang yang ditemuinya dulu, sehingga Xiao Liu bersama Yuan Yu pun pergi untuk mengikutinya.
Saat itu Fang Qin pun berganti pakaian hitam dengan mulai mengikuti peta mata dewa yang didapatnya dari kakek Yuan Shi sebelumnya. Sementara dari belakang, Xiao Liu mengikutinya yang menuju ke sebuah lorong rahasia, dan Fang Qin yang menyadari hal tersebut, dia lalu bersembunyi dan menyerang secara tiba-tiba sehingga Fang Qin pun melarikan diri dan bersama dengan Yuan Yu yang baru tiba di sana. Kemudian Yuan Yu pun mengatakan kepada Xiao Liu jika saat ini mereka berada di pusat inti mata dewa, dan ia memberikannya sebuah pedang dengan menyuruhnya untuk menjadi mata-mata Chang'an. Setelah itu Yuan Yu pun memberitahu kakeknya mengenai mata-mata negara Liang yang memasuki area mata dewa. Dia juga mengatakan jika Xiao Liu telah resmi menjadi mata-mata Chang'an dan dia menyelamatkan mata dewa sebelumnya. Setelah Yuan Yu pergi, pengawal Zhang mau memberitahunya jika Yuan Yu bisa saja menangkap mata-mata negara Liang sebelumnya, namun dia membatalkannya untuk melindungi Xiao Liu. Dan oleh karena itu kakek Yuan Zhao ingin Xiao Liu mati. Dia tidak ingin cucunya tersebut bernasib sama dengannya saat di masa lalu. Kembali ke kediaman Yuan Yu, dan dia mengirim pasukannya untuk mencari Fang Qin yang merupakan seorang mata-mata dari negara Liang. Saat itu mereka memeriksa setiap penginapan dan menangkap setiap orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Di sisi lain Fang Qin menolak untuk pergi dari sana meskipun banyak anak buahnya yang telah ditangkap, dikarenakan dia menyadari jika Xiao Liu menjadi kelemahan Yuan Yu, seperti bagaimana kakek Yuan Zhao yang mengorbankan kakinya untuk menyelamatkan kekasihnya di masa lalu. Dia kemudian memberitahu pelayannya yang bernama Tao Ye untuk mencari tahu informasi tentang Xiao Liu. Ketika Xiao Liu berlatih dengan pedangnya, tiba-tiba Yan Sun datang mengunjunginya dengan mencoba membujuknya untuk ikut bersamanya ke Yan Utara. Ia juga mengatakan jika Xiao Liu tidak akan menjadi budak jika bersamanya. Bahkan ia juga tidak perlu khawatir tentang saudara perempuannya. Sehingga Yan Sun meminta Xiao Liu untuk memikirkan tawarannya tersebut. Dan sebelum pergi dia juga memberikan sebuah seruling kepada Xiao Liu, yang ternyata di sisi lain Yuan Yu juga memperhatikan mereka. Setelah itu Xiao Liu pun membawa obat yang harus rutin diminum oleh Yuan Yu, dan ketika dia akan keluar Yuan Yu pun menghentikannya dengan menanyakan tentang percakapan Xiao Liu bersama Yan Sun sebelumnya yang akan membawanya pergi ke Yan Utara, sehingga Xiao Liu meyakinkan jika dia tidak akan pergi dari Yuan Yu dan dia akan setia kepadanya, yang hal itu membuat Yuan Yu merasa lega. Sementara itu Yuki dan yang lainnya telah menemukan lokasi kediaman Fang Qin, namun mereka belum bisa menangkapnya dikarenakan seluruh tempat tersebut ditutupi dengan lonceng dan benang merah. Mereka juga tidak bisa menguping pembicaraan Fang Qin dikarenakan kediamannya dipenuhi suara jangkrik. Sementara Yuan Yu membawa Xiao Liu ke tempat rahasia, dia mengatakan apa saja yang perlu dilakukan sebagai mata-mata dan memberikan sebuah liontin yang bisa membuat Xiao Liu keluar masuk ke kediamannya dengan bebas. Dia juga menjelaskan kepada Xiao Liu siapa saja yang perlu mereka waspadai sebagai mata-mata. Sedangkan sang kaisar mengeluarkan dekret untuk mengirim Bai Sheng kembali ke Yan Utara dan dia pergi tanpa putranya. Namun sebelum pergi, Bai Sheng memberitahu Yan Sun untuk membawa gadis yang disukainya jika kembali ke Yan Utara. Yuan Yu pun memberitahu kakeknya jika mata-mata dari negara Liang kemungkinan tidak hanya mengejar mata dewa, mereka mungkin juga mengincar sesuatu yang lain. Tidak lama kemudian Yukin pun datang dengan mengatakan jika mereka tidak dapat menangkap Fang Qin dikarenakan penjaganya yang cukup ketat, sehingga kakeknya mendesak Xiao Liu agar pergi mengatasi masalah tersebut, yang membuat Yuan Yu terpaksa menerima perintah kakeknya, namun dia mengkhawatirkan keselamatan Xiao Liu. Kemudian Xiao Liu memulai misinya dengan mencoba menguping pembicaraan Fang Qin, tetapi dia tidak tahu jika itu adalah jebakan dari Fang Qin untuknya. Di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Zhong Yu yang merupakan orang kepercayaan dari negara Yan, dan dia pergi menemui seorang pria tua bernama Wu Chong untuk membeli senjata. Dan tak lama kemudian Fang Qin bersama Tao Ye juga tiba di toko tersebut yang diikuti oleh Xiao Liu, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Kakek Wu Chong pun melarikan diri melalui pintu rahasia yang diikuti oleh Xiao Liu dan yang lainnya. Mereka memasuki ruang rahasia dan mulai berkelahi kembali. Saat itu Yuan Yu pun datang tepat waktunya untuk menyelamatkan Xiao Liu, sehingga Fang Qin bersama Tao Ye pergi dari sana dengan membakar tempat tersebut. Sementara Yuan Yu bersama Xiao Liu dan pemilik toko terjebak di dalamnya.
这么明显。 Sementara kakek Wuchong menjelaskan jika ini adalah tempat di mana dia menyimpan hartanya, yang tentu saja tidak ada jalan keluar lain. Dia kemudian memimpin mereka melalui terowongan dengan mengeluh jika mata-mata seperti mereka membuatnya mendapatkan masalah. Hal tersebut membuat Yuan Yu bertanya bagaimana dia tahu jika mereka adalah mata-mata, dan Wuchong mengatakan kepadanya jika dia dapat mengetahui hal tersebut dari pedang yang dia bawa. Sehingga sampailah mereka di sebuah gua yang penuh dengan binatang dan mulai memberi mereka makan. Singkatnya, setelah Xiao Liu terbangun dari tidur siangnya, dia menyadari jika Yuan Yu tidak sadarkan diri. Xiao Liu kemudian menyalakan api untuk menghangatkan tubuh Yuan Yu. Tak lama kemudian kakek Wuchong kembali dengan membawa makanan dan minuman, dengan mengatakan jika Yuan Yu seperti ini karena penyakit dingin yang dialami sejak lahir. Selama dia minum obat dan tubuhnya selalu hangat, dia mungkin bisa hidup 10-20 tahun lagi. Namun ketika kakek Wuchong menyentuh denyut nadi Yuan Yu untuk memeriksanya, dia sangatlah terkejut mengetahui jika tenaga dalamnya sangatlah luar biasa. Hal itu berarti Yuan Yu akan baik-baik saja dan segera sadar dalam beberapa jam kemudian. 你是卖兵器的？ Saat itu Xiao Liu menceritakan kisahnya dan memberitahu kakek Wuchong jika dia kehilangan ingatan masa lalunya. Mendengar hal itu, kakek Wuchong pun akan membantunya dengan menemukan ingatannya kembali, sehingga dia menyajikan 2 buah mangkuk berisikan air dengan menjelaskannya. Jika ia meminum air dari mangkuk pertama, maka Xiao Liu akan dibuat tak sadarkan diri, dan barulah di saat itu dia akan membawa keingatan masa lalunya. Sedangkan di mangkuk yang kedua hanya air biasa yang akan membangunkannya jika dia masuk terlalu dalam. Dan setelah itu, Xiao Liu bersedia meminum air dari mangkuk pertama yang membuatnya masuk ke dalam alam bawah sadar miliknya. Kakek Wuchong kemudian memutar sebuah benda berbentuk roda untuk membawa Xiao Liu ke ingatannya yang hilang, di mana dia yang masih kecil diberitahu ibunya jika dia akan pergi untuk sementara waktu. Dia menyuruh Xiao Liu untuk pergi menemui seorang pria bernama Jing dan membuka liontin kayu ketika dia sudah dewasa. Singkatnya, ketika Xiao Liu telah dewasa, dia mendapatkan kabar jika ibunya ditangkap, sehingga Xiao Liu meninggalkan keluarga Jing untuk menyelamatkan ibunya itu, dan dia melumpuhkan para penjaga. Namun itu semua ternyata adalah jebakan. Saat itu Xiao Liu berjuang untuk melarikan diri dari sana, dan dia dikepung sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang pria bertopeng, dan tiba-tiba seseorang pun datang untuk menyelamatkannya. Namun sebelum kakek Wuchong bisa menggali informasi lebih dalam, tiba-tiba Yuan Yu yang telah sadar menghentikan rodanya dengan membangunkan Xiao Liu dari alam bawah sadarnya. Kemudian Yuan Yu memberitahu kakek Wuchong jika sudah waktunya untuk membiarkan mereka keluar dari sana. Yuan Yu tahu jika tempat tersebut memiliki jalan rahasia. Dia mengancam akan menghancurkan ruang penyimpanan itu jika kakek Wuchong tetap menahan mereka. Dan kakek Wuchong akhirnya membuka sebuah pintu batu dan membiarkan mereka berdua keluar dari sana. Baru saja mereka menghirup udara bebas, mata-mata dari negara Liang yang dipimpin oleh Yan Chen datang menyerang, dan Yuan Yu bersama Xiao Liu pun harus bertarung menghadapi mereka, sehingga mereka berdua bisa mengatasi mata-mata tersebut hingga kabur melarikan diri dari sana. Xiao Liu yang terluka selama pertarungan, Yuan Yu memerintahkannya untuk kembali beristirahat. Sementara itu dia pergi menyelidiki mata-mata dari negara Liang itu, dan Fang Qin yang bergegas kembali ke kamarnya untuk mencari sesuatu yang penting. Dan ketika Yuan Yu sampai di kamar, Fang Qin pun pergi dari sana. Sementara kakek Wuchong keluar dari pintu belakang dan bertemu dengan teman lamanya bernama Dongfang yang saat ini bekerja di bawah pemimpin Yan Utara. Saat itu kakek Wuchong menyampaikan informasi mengenai Xiao Liu kepada Dongfang, namun belum ada kejelasan yang pasti sehingga dia akan melanjutkan penyelidikannya. Sementara Zhong Yu memberikan sebuah surat kepada Yan Sun dari ayahnya bernama Yan Qisheng dengan menyatakan jika dia harus meninggalkan Chang'an bersama Zhong Yu. Namun Yan Sun menjawabnya jika dia akan membawa seseorang bersamanya dan meminta untuk menunggu beberapa hari lagi. Kemudian mereka pun mengirim seekor merpati membawa pesan ke Yan Utara. Namun pesan tersebut dihentikan dan diganti oleh Taoye. Kemudian Dongfang menerima surat palsu tersebut dan memberikannya kepada Yan Qisheng. Isinya secara tidak langsung menyatakan jika Yan Sun dalam bahaya, yang membuat Yan Qisheng memutuskan untuk pergi ke Chang'an dan menghadapi sang kaisar seorang diri. Saat itu Dongfang pun menyarankan agar dia merebut tahta kaisar memimpin negara Wei. Namun walaupun kaisar selalu mencurigainya akan melakukan pemberontakan, Yan Qisheng bersumpah jika dia tidak akan pernah mengkhianati sang kaisar.
正大光。 Sementara itu Kaisar semakin khawatir tentang pemberontakan Yan Qixing. Dia bermimpi tentang Yan Qixing membunuhnya, dan dalam keadaan cemas Kaisar pun bertekad akan membunuh Yan Qixing, sehingga mereka harus segera mencari bukti rencana pemberontakannya. Di tempat lain, Dongfang yang berbicara dengan pelayannya, dan Dongfang yang merupakan pria yang ambisius membuat ia harus meninggalkan Yan Utara dan mencari pemimpin lain. Sedangkan saat ini Yuan Yu menunjukkan kepada Xiao Liu semua peralatan yang dimiliki mata dewa, dan pelajaran berikutnya setelah panah adalah bagaimana menguraikan pesan yang tersembunyi. Dia memberikannya 2 buah botol berisi bubuk yang dapat mengungkapkan dan menyembunyikan pesan yang tersembunyi yang digunakan di dunia mata-mata. Xiao Liu kemudian kembali ke kamarnya, dan dengan bubuk tersebut Xiao Liu menggunakannya pada kertas yang kosong yang ada di liontin kayunya, yang menerangkan jika Xiao Liu dalam kesulitan maka dia harus pergi ke Yan Utara untuk menemui seseorang yang bernama Tuan Lu. Xiao Liu melihat Yuki memasuki kamar Yuan Yu dan lalu mengikutinya, namun dia tidak menemukan ada orang di sana, yang akhirnya dia pun menemukan sebuah pintu ruang rahasia. Dia menyelinap ke dalam dan tidak sengaja mendengar kakek Yuan Zhao berbicara dengan Yuki, yang saat itu merencanakan Xiao Liu sebagai percobaan untuk berurusan dengan mata-mata dari negeri Liang, yang membuat Xiao Liu terkejut mengetahui jika lelaki tua itu masih hidup, yang berarti jika kematian saudaranya Ling Xing hanyalah tipuan. Terlebih lagi dia sangat sedih mendengar jika Yuan Yu hanya ingin menggunakan dia sebagai bahan percobaan. Sementara itu Yuan Yu merencanakan untuk segera menangkap mata-mata tersebut, sehingga dia mengumpulkan pasukan dan bergegas melakukan rencananya. Dengan bersamaan Yuan Huai pun bertemu dengan Fang Qin dan setuju untuk bekerja sama dengannya. Dan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, Fang Qin mengatakan rencananya untuk menjebak Yan Qixing agar Kaisar menganggapnya akan melakukan pemberontakan. Namun ketika Yuan Yu tiba di tempat tersebut, Yuan Huai sudah melarikan diri dari sana, sehingga dia hanya bertarung dengan Fang Qin dan berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba Yan Chen datang dengan melemparkan bom asap. Dia lalu pergi membawa Fang Qin dan Taoya dari sana. Sementara Xiao Liu kembali mengunjungi kakek Wuchong. Kali ini tujuannya ke sana adalah untuk mencari senjata yang dia butuhkan untuk membunuh kakek Yuanzi. Dan kakek Wuchong mengundangnya masuk dengan memperlihatkan berbagai senjata untuknya karena dia mendukungnya dalam membunuh kakek tua tersebut. Di sana ia juga memperlihatkan sebuah kain yang menurutnya berharga, namun dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Namun Xiao Liu mengatakan jika dia tahu cara menggunakannya hanya dengan sekali melihat. Di saat sedang berlatih, Yan Sun pun datang dengan bertanya apakah dia sudah memutuskan untuk ikut bersamanya. Dan Xiao Liu yang mengetahui jika Yan Utara tidak ada budak di sana, membuatnya setuju ikut bersamanya. Sementara itu Yuan Huai memulai rencananya. Terlihat saat ini dia mengantar Raja Wei menuju sebuah kuil, dan mereka pun harus berhenti karena melihat keributan di antara warga sipil. Kemudian Raja dengan penasaran meminta Yuan Huai untuk melihat apa yang telah terjadi, dan mereka menemukan pesan yang diukir di sebuah batu. Pesan itu berbunyi Raja Wei akan segera jatuh dan tuannya akan bangkit. Melihat pesan tersebut, Raja Wei sangat marah dan dia kembali ke istana, mengumpulkan dan membicarakan hal itu dengan para menterinya. Setengah dari mereka mencoba meyakinkannya jika ini semua rencana untuk menjebak Yan Qixing. Sementara sisanya meyakinkan Kaisar jika Yan Utara memang akan merencanakan pemberontakan. Dan sang raja yang sudah curiga kepada Yan Qixing, tentu saja dia mendengar argumen yang kedua. Sedangkan keesokan harinya, Yan Qixing yang mendapatkan surat palsu tersebut membuatnya sudah sampai di Chang'an bersama pasukannya, dan mereka beristirahat di tengah hutan untuk merencanakan titik penyerangan selanjutnya dan menyelamatkan putranya tersebut. Singkatnya di malam hari, Yan Qixing bersama pasukannya yang sedang beristirahat tiba-tiba diserang oleh pasukan Yuan Huai, sehingga terjadilah pertarungan di sana yang membuat pasukan Yan Qixing kalah. Dan Yuan Huai pun berhasil membunuh Yan Qixing dengan sadisnya. Sementara Xiao Liu yang berhasil menyelinap di kediaman kakek Yuanzi, dia pun langsung menyerang dan membuatnya harus bertarung melawan pasukan di sana. Dengan jurus dan kemampuan yang ia miliki membuat lawannya tak berdaya. Yang pada akhirnya Xiao Liu pun berhasil mengajar kakek Yuanzi dan langsung membunuhnya demi membalaskan atas kematian saudara perempuannya dahulu. Setelah itu, kakek Wuchong datang dengan memberikan peralatan senjata kepada Xiao Liu untuk melawan para musuhnya nanti.
Sehingga Xiao Liu pun bertemu kembali dengan Yan Sun dan mereka berdua akan segera pergi dari kota tersebut. Namun mereka dikepung oleh para pasukan Yuan Huai dan pasukan Zhao Xipeng, sehingga terjadilah pertarungan sengit di sana. Bahkan Zhao Xipeng terkena serangan dari Xiao Liu dan berhasil menangkap saudara Pangeran Wei yang akan dibunuhnya jika mereka tidak dibiarkan pergi. Sehingga gerbang pun dibuka dan mereka pun dibiarkan pergi dari sana. Singkatnya, keesokan paginya dan ketika telah jauh dari ibu kota, saudara Pangeran Wei pun dibebaskan. Kemudian Xiao Liu berpisah dengan Yan Sun untuk menemukan dua saudara perempuannya. Dia berjanji akan menyusul ke kota Yanbi jika kedua saudaranya telah ditemukan. Ketika di perjalanan, Xiao Liu melihat seorang berpakaian seperti Xiao Ba, namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Xiao Liu berpura-pura pingsan dan balik menyerang ketika pria tersebut lengah. Dan Xiao Liu kemudian menggunakan alat pemanggil sinyal yang ada pada pria tersebut. Sinyal itu dilihat oleh Yuan Yu sehingga dia dan pasukannya bergegas ke sana. Yuan Yu mengira jika Xiao Liu telah terbunuh yang membuatnya sangat sedih. Namun ketika dia membuka kain penutup ternyata itu adalah mayat pria yang diutusnya. Xiao Liu kemudian berbalik dan menodongkan pisaunya ke arah Yuan Yu. Dan Yuan Yu menantang Xiao Liu untuk membunuhnya, namun Xiao Liu ragu-ragu. Kesempatan itu pun digunakan olehnya untuk membalikkan keadaan. Dia lalu mengambil pisau tersebut dari Xiao Liu. Saat itu Yuan Yu membersihkan luka pada lehernya dan Yuan Yu teringat kata-kata dari kakeknya yang menyuruhnya menangkap Xiao Liu. Dia lalu memerintahkan pengawalnya untuk menangkap sehingga Xiao Liu harus bertarung dengan mereka semua. Dan tak lama kemudian, Yan Sun kembali datang di saat yang tepat untuk membantunya kabur dari sana. Yan Sun membawa Xiao Liu bertemu dengan anak buahnya di hutan. Pada saat yang sama Yuan Huai dengan anak buahnya pun menemukan mereka dan mulai menyerangnya. Sehingga pertarungan pun terjadi di antara Xiao Liu dengan Yuan Huai, yang pada akhirnya Xiao Liu dibantu oleh Yan Sun dan berhasil mengalahkan Yuan Huai. Sementara Yuan Yu dan Yuki melihat semua kejadian tersebut, dia merasa tenang. Namun di sisi lain dia juga cemburu melihat Xiao Liu bersama Yan Sun. Ketika Xiao Liu dan Yan Sun akan meninggalkan tempat kejadian, tiba-tiba mereka ditembak dengan panah es dan jatuh dari kudanya. Yang ternyata orang yang menembak panah itu adalah bawahan kakek Yuan Zhao, yang membuat Yuan Yu sangat marah dan memukul pelayan kakek Yuan Zhao tersebut. Singkatnya, Xiao Liu ditangkap dan dibawa kembali ke ibu kota. Dalam perjalanan ke istana, Xiao Qi dan Xiao Ba melihat mereka, dan Xiao Qi yang memanggil Xiao Liu didengar oleh seseorang, sehingga Xiao Ba menyeretnya pergi dari sana. Salah satu anak buah Yan Sun menemukan mereka. Dia membawa mereka ke suatu tempat yang aman. Dia menyuruh mereka agar tidak bertindak gegabah karena akan sangatlah berbahaya dengan status mereka yang hanya seorang budak. Sementara Yuan Huai mencoba untuk membawa Xiao Liu pergi dari sana, namun niatnya itu gagal dikarenakan dia harus memiliki surat resmi untuk membawa tahanan, yang mana itu semua adalah siasat dari Yuan Yu. Dia sudah menduga Yuan Huai akan melakukan hal tersebut. Sedangkan di penjara, Xiao Liu menggali lubang di dinding untuk melihat keadaan Yan Sun. Dan Yan Sun mencoba menghibur Xiao Liu dengan memberitahu jika ayahnya akan datang menyelamatkan mereka. Dan saat ini, Yan Sun tidak tahu jika ayahnya sudah dibunuh oleh Yuan Hai. Dan di tempat lain, Zhao Xifeng membunuh kakak Yan Sun yang sedang hamil. Dia bahkan memerintahkan pengawalnya untuk memenggal kepala wanita tersebut. Namun Yuan Yu datang dengan menyerang Zhao Xifeng di sana. Bahkan Yuan Yu sangat ingin membunuhnya yang membuat Zhao Xifeng sangat ketakutan. Dan tiba-tiba, seorang Kasim datang mengabarkan jika sang kaisar memanggilnya, yang membuat Yuan Yu gagal membunuh Zhao Xifeng. Namun dia masih bisa melukai kakinya sebelum pergi dari sana. Kaisar pun bertanya kepada Yuan Yu apakah benar dia mengirim seseorang untuk membunuh kakek Yuan Xi. Namun Yuan Yu membantahnya jika dia memang berniat akan menghabisi kakek Yuan Xi, dia tidak akan menyuruh pelayannya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Saat itu Kaisar mempercayai perkataan Yuan Yu sehingga dia menugaskannya sebagai pengawas atas eksekusi besok. Saat itu para penjaga menjemput Yan Sun dari penjara untuk dieksekusi. Yang Xiao Liu yang mulai peduli terhadap Yan Sun mengikutinya ke tempat eksekusi. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan bersamaan ke tempat eksekusi. Sementara itu semua penguasa dan pejabat tinggi duduk di atas menonton pertunjukan.
Ketika Yuan Yu melangkah keluar untuk menjadi wakil petugas pengawas, Xiao Liu terkejut dan Yan Sun merasa dihianati. Yuan Huai pun melangkah keluar sebagai petugas pengawas utama. Dia membacakan dekret dari raja yang menyatakan hukuman mati terhadap keluarga Yan karena pemberontakan yang dilakukan oleh Yan Qisheng atau ayahnya Yan Sun. Sehingga saat ini raja memaafkan Yan Sun karena dia tidak terlibat dalam pemberontakan tersebut. Namun sebagai hukuman, dia harus mengidentifikasi kepala anggota keluarganya. Saat ini semua keluarga Yan telah dibunuh dan hanya tersisa dia dan ibunya saja. Yang membuat Yan Sun terkejut mengetahui jika ayah dan keluarganya telah dibunuh oleh mereka. Bahkan Yuan Huai mengeluarkan kepala ayah Yan Sun yang sudah dipenggal olehnya, yang membuat Yan Sun mengamuk di sana. Dan tak lama kemudian, ibu Yan Sun pun muncul dan langsung bergegas menuju Yan Sun yang terluka parah. Saat itu Yan Sun meratapi kesedihannya dalam pelukan ibunya dan bertanya mengapa kejadian ini bisa terjadi. Ibunya bertanya kepada Yan Sun apakah dia percaya kepada ayahnya tentang pemberontakan ini. Ibunya mengatakan jika saat ini adalah zaman yang dimana yang kuat akan memangsa yang lemah. Ibu Yan Sun pun berjalan menuju kotak emas yang berisi kepala Yan Qisheng. Dengan setiap bekas luka di wajahnya, dia menceritakan kisah heroik saat suaminya itu berjuang untuk negara Wen melawan ribuan pasukan untuk menyelamatkan kaisar. Ibunya kemudian berjalan menuju Yan Sun dengan menyuruhnya berhenti menangis. Dia lalu mendorong putranya tersebut dan kemudian ia membenturkan kepalanya sendiri yang membuatnya mati di sana. Dan dengan bersamaan Qasim, istana pun datang membawa dekret sang kaisar yang menyatakan jika Yan Sun diampuni dari kematian. Film pun dilanjutkan dengan Zhao Xifeng yang menyelinap ke penjara untuk membalaskan dendam kepada Xiao Liu. Saat ini dia ingin Xiao Liu membayar kembali dua jarinya yang dipotong sebelumnya. Namun Yan Sun mengatakan jika dia rela memberikan jarinya sebagai gantinya. Saat ini sang kaisar bertanya kepada Qasim tentang siapa yang bisa ditunjuk sebagai pemimpin baru negara Yan Utara. Qasim menyarankan salah satu dari pangeran, namun sang kaisar tidak setuju dengan pilihan tersebut. Sang kaisar menginginkan orang-orang tidak memiliki ambisi yang akan memimpin Yan Utara berikutnya. Qasim lalu merekomendasikan kepada sang kaisar jika saat ini Yan Sun lah yang cocok sebagai pewaris Yan Utara, dikarenakan Yan Sun tidak memiliki kekuatan dan masih dalam masa pemulihan. Hal ini akan memberi sang kaisar waktu untuk menemukan pengganti yang tepat di masa depan. Dan sepertinya sang kaisar menyetujui saran dari Qasim tersebut. Karena tidak bisa lagi menyentuh Yan Sun, Yuan Huai berencana untuk menyiksa Xiao Liu sebagai gantinya dengan menggunakan kasus pembunuhan kakeknya, sehingga dia memerintahkan bawahannya untuk mengambil Xiao Liu dari penjara. Dan Yuan Huai juga memanggil hakim istana untuk menjadi saksinya. Dia ingin Xiao Liu memberitahunya dengan mengatakan jika Yuan Yu lah orang yang memerintahkannya untuk membunuh kakeknya itu. Namun Xiao Liu tidak mau berbicara, yang hal itu membuat Yuan Huai marah dan berniat untuk menyiksa Xiao Liu. Tidak lama kemudian, Yuan Yu pun tiba tepat pada waktunya. Dia ingin membawa Xiao Liu bersamanya, namun Yuan Huai menolak permintaan tersebut. Sehingga Yuan Huai mencekik Xiao Liu dan akan membunuhnya. Namun untuk menyelamatkannya, Yuan Yu melemparkan jarum ke titik akupuntur Xiao Liu, sehingga itu menghentikan denyut nadinya untuk sementara. Dan hakim istana yang memeriksa menyatakan jika Xiao Liu telah meninggal. Saat itu Yuan Yu membawa Xiao Liu pergi dari sana, namun dia bertemu dengan seorang kasih mengabarkan jika sang kaisar memanggilnya. Sementara itu, dia perlu melepaskan titik akupuntur Xiao Liu kembali sebelum terlambat, atau Xiao Liu akan meninggal akibat pembuluh darahnya tersumbat. Sedangkan sang kaisar berbicara dengannya untuk menyuruhnya pergi ke daerah perbatasan dalam membantu Pangeran Xiang mengatasi para pemberontak dan menyerahkan mata dewa kepada Yuan Huai, sehingga tanpa pikir panjang Yuan Yu pun menyetujuinya. Lalu Yuan Yu pun bergegas kembali ke kediamannya, namun Xiao Liu sudah tidak ada di sana. Dan seorang pelayan mengatakan jika pelayan Yuan Zhaolat yang telah membawa mayat tersebut ke tempat pembuangan. Kemudian Yuan Yu bersama Yuki bergegas ke tempat yang disebutkan. Namun kali ini Fang Qin dan bawahannya menghadang, sehingga mereka pun harus bertarung dengan mereka. Yuan Yu tiba di tempat pembuangan mayat, namun dia tidak menemukan tubuh Xiao Liu sama sekali. Dia menanyakan kepada orang-orang di sekitar sana, dan mereka mengatakan jika karena sebuah wabah, maka mayat yang dikirim langsung dibakar semua. Mendengar hal itu, dengan segera Yuan Yu pun berusaha memadamkan api di sana. Dan pada tumpukan abu, Yuan Yu pun menemukan cincin milik Xiao Liu yang dia berikan sebelumnya.
Kemudian Yuan Wu kembali ke kediamannya yang terlihat larut dalam kesedihannya dan dia melampiaskannya dengan meminum anggur. Atas perintah sang kaisar sebelumnya, Yuan Wu pun menyerahkan mata dewa kepada Yuan Wei. Dia menunjukkan kepadanya semua rahasia yang ada di dalam mata dewa, rahasia yang disembunyikan oleh semua keluarga kerajaan. Dikarenakan rahasia ini juga pemilik mata dewa selalu dalam bahaya dan selalu terancam untuk dibunuh. Bahkan di dalam arsip mata dewa juga terdapat bukti-bukti kejahatan keluarga kaisar. Akan sangat berbahaya jika rahasia tersebut sampai bocor. Setelah menunjukkan semua rahasia mata dewa, Yuan Wu juga menunjukkan tombol yang dapat menghancurkan bangunan ini dan rahasia yang ada di dalamnya. Yuan Wu mengatakan jika dia lelah terus-menerus dibebani oleh tanggung jawab ini, yang sebenarnya dia sangat senang menyerahkan kekuatan mata dewa itu kepada Yuan Wei. Hal itu membuat Yuan Wei takut untuk menerima tanggung jawab tersebut, sehingga dia tidak bisa membayangkan seumur hidupnya keselamatannya akan terus terancam, yang membuatnya harus menekan tombol di sana dan menghancurkan semua rahasia mata dewa itu. Sementara di penjara, Cassie membawa sebuah perintah dari sang kaisar dengan memutuskan untuk mengampuni Yansun dan memindahkannya ke kediaman istana dikarenakan nantinya untuk menstabilkan keadaan Yan Utara. Yansun pun meninggalkan penjara dengan Zhong Yu dan Xiao Liu yang memakai penutup wajah sehingga mereka memasuki kediaman istana yang telah disiapkan oleh kaisar. Di malam harinya, Yansun bertanya kepada Xiao Liu bagaimana dia bisa selamat. Xiao Liu mengatakan jika saat itu Zhong Yu dan dua adik perempuannya lah yang telah menyelamatkannya setelah Yuan Wu mencoba membunuhnya dengan senjata jarum. Merasa jika musuh belum akan melepaskan mereka, pada malam harinya Xiao Liu dan Yansun menggunakan peralatan seadanya untuk membuat senjata. Dan benar saja tidak lama kemudian orang-orang seruan Yuan Wei menyelinap ke kediaman mereka. Namun mereka semua berhasil dihabisi oleh Yansun dan yang lainnya. Lalu para penjaga masuk dan melihat kejadian tersebut, sehingga penjaga memberitahu jika mereka tidak diizinkan menyimpan senjata apapun. Di keesokan harinya, Yuan Wei mengunjungi Yansun. Kedatangan mereka adalah untuk mencari senjata di tempat tersebut. Di sana mereka menemukan Xiao Liu yang menutupi wajahnya dengan perban dan berpura-pura jika wajahnya terluka, yang membuat Yuan Wei ingin memeriksa wajahnya itu. Namun beruntung Putri Chun-er datang tepat pada waktunya untuk menghentikan mereka. Dia memberitahu Yuan Wei jika mereka ada di sini untuk melindungi Yansun dan tidak berhak untuk menggeledah. Setelah itu Yansun memberitahu jika mereka tidak bisa hidup terus seperti ini, mereka harus mulai memikirkan cara untuk memberitahu kaisar jika begitu banyak orang yang mencoba untuk membunuhnya, agar kaisar dapat melindungi Yansun. Dan saat ini kaisar pasti ingin menjaga Yansun tetap aman, dikarenakan jika Yansun meninggal, maka para bangsawan akan saling berebut menguasai daerah Yan Utara. Sementara itu Yuan Wei membujuk Wei untuk membunuh Yansun, sehingga dia memimpin sekelompok pembunuh bayaran di malam hari untuk menyerang Yansun. Namun seperti biasa mereka semua berhasil dikalahkan oleh Yansun dengan bantuan Xiao Liu dan Zhong Yu. Tidak lama kemudian, para penjaga datang tepat saat Yansun mengajak Pangeran Wei, sehingga mereka pun lalu dibawa ke istana. Ketika di hadapan sang kaisar, Pangeran Wei menuduh Yansun yang mencoba melarikan diri dari sana. Oleh karena itu, dia hendak menangkapnya, namun Yansun mencoba untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Yansun membantah tuduhan Wei tersebut. Dia pun mencoba menjelaskan kepada kaisar jika Wei membawa sekelompok orang untuk membunuhnya. Namun Yuan Wei yang berada di sana memberikan bukti kepada kaisar jika saat ini kejadian hanyalah Wei dan Yuan Yu yang ada di tempat kejadian dan tidak ada orang lain seperti yang dikatakan oleh Yansun. Sehingga tiba-tiba Chun-er datang tepat pada waktunya dengan membawa para mayat bawahan Wei. Hal itu membuat Yuan Wei dan Wei tidak bisa mengelak lagi. Akibat perbuatannya itu, Pangeran Wei mendapatkan hukuman cambukan dan tidak diizinkan untuk meninggalkan kediamannya sementara waktu. Di tempat lain, Yuan Yu membawa bawahannya menyerang pavilion Chili untuk menemui nenek Yuan Wei yang adalah seorang nyonya ketiga dari keluarga Yuan sekaligus bibi dari mendiang ibunya Yuan Yu. Kemudian Yuan Yu bertanya tentang gaun ibunya, di mana di masa lalu ibunya bunuh diri karena merasa bersalah telah berselingkuh dengan kakek Yuan Si. Namun nyonya ketiga mengatakan jika ibunya Yuan Yu tidak berselingkuh, melainkan kakek Yuan Si membiusnya dan membunuhnya. Bahkan kakek Yuan Si telah bekerja sama dengan mata-mata dari negara Liang.
Tak lama kemudian Yuan Wei pun kembali ke pavilion Chili dengan melihat Yuan Yu juga telah berada di sana. Dan Yuan Yu memberitahunya jika dia akan membawa nyonya ketiga keluarga Yuan dengan mengancam kepada Yuan Wei. Jika tidak mengizinkannya maka ia akan memberitahu rahasia kepada sang kaisar bahwa Yuan Wei dan kakeknya telah bekerja sama dengan mata-mata negara Liang yang seketika itu membuat Yuan Wei menjadi ketakutan. Keesokan harinya Yuan Yu akan segera berangkat ke daerah perbatasan sesuai perintah dari sang kaisar sebelumnya. Namun sebelum pergi, dia mengubur barang-barang milik Xiao Liu dan membuatkan batu nisan untuk wanita yang dicintainya itu. Singkatnya Yuan Yu tiba di perbatasan yang dipimpin oleh Pangeran Xiang. Namun di sana Pangeran Xiang menganggap jika Yuan Yu sama dengan putra bangsawan lainnya, dengan mengira jika dia tidak akan mampu bertahan di sana. Sehingga untuk mengujinya Pangeran Xiang menyuruhnya merekrut pasukannya sendiri dan juga melatihnya. Sementara saat ini, Xiao Liu mengunjungi makam dua saudaranya yang telah meninggal. Dan tanpa diduga di sana dia juga melihat nisan yang dibuatkan oleh Yuan Yu untuknya. Hal itu membuatnya teringat kenangan bersama Yuan Yu. Saat ini Xiao Liu menganggap jika Yuan Yu merupakan pria yang telah banyak berjasa dalam hidupnya. Namun di sisi lain, dia jugalah yang telah berusaha untuk membunuhnya. Singkatnya beberapa tahun kemudian, waktu pun tidak terasa semenjak Yuan Yu tiba di daerah perbatasan dan seorang pengawal melapor jika musuh menyerang. Dengan pasukan seadanya Yuan Yu pun memimpin pasukannya ke pertempuran pertama mereka yang membuatnya harus kewalahan dikarenakan kalah jumlah. Dan tepat ketika keadaan semakin terdesak, Pangeran Xiang datang untuk membantunya. Semenjak pertempuran itu, akhirnya Pangeran Xiang mengakui kemampuan Yuan Yu dan keduanya menjalin ikatan saudara untuk bersama-sama melindungi daerah perbatasan. Sementara itu di ibu kota, Pangeran Wei telah selesai menjalani masa hukumannya. Mereka berencana untuk kembali menyerang Yansun. Namun hal itu diketahui oleh mata-mata Yansun. Oleh karena itu Xiao Liu pun mulai membuat jebakan sebagai tindakan pencegahan, membuat para pembunuh tersebut yang menyelinap berakhir dengan mudah dapat dikalahkan. Kemudian Xiao Liu berencana untuk mulai melakukan perlawanan terhadap para bangsawan. Mereka akan merusak makam kerajaan dan menjarah harta yang ada di dalamnya. Yang mana saat ini Yuan Wei bertugas menjaga makam tersebut. Sedangkan menanggung jawab keamanan bangunan itu adalah tugas dari keluarga Wei. Sementara itu Yuan Yu dan Pangeran Xiang berangkat ke ibu kota meninggalkan perbatasan untuk sementara waktu. Dan di malam harinya, Xiao Liu dan Zhong Yu menyelinap ke dalam makam. Mereka menjarah semua harta dan perhiasan di tempat tersebut. Namun ketika akan meninggalkan makam itu, Xiao Liu bertemu dengan Yuan Yu sehingga mereka pun bertarung. Saat itu Xiao Liu berhasil meloloskan diri, namun pedang mereka berdua telah tertukar. Dan Yuki yang melihat pedang itu menyadari jika lawan bertarung Yuan Yu saat itu adalah Xiao Liu. Keesokan paginya, Yuan Wu bersama Pangeran Xiang kembali ke Chang'an untuk melapor kepada kaisar terlebih dahulu. Kemudian sang kaisar mempromosikan Yuan Wu sebagai jenderal di bawah Pangeran Xiang sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam pertempuran di daerah perbatasan. Dengan bersamaan kaisar juga memanggil Yansun dengan memberikan kebebasannya untuk meninggalkan istana. Saat itu sang kaisar juga memberitahu mereka jika pangeran dari negara Roran akan datang berkunjung. Dia ingin mengatur tempat berburu di pinggiran kota untuk menyambut mereka. Dan demi keamanan, sang kaisar menunjuk Yuan Yu sebagai penanggung jawabnya. Ketika mereka bertiga akan meninggalkan istana, kaisar kembali memanggil Pangeran Xiang. Kaisar menceritakan berita tentang kerusakan di makam keluarga kerajaan. Dan kaisar meminta putranya itu untuk membantu menyelidiki masalah tersebut. Sementara itu Yuan Yu dan Yansun duduk sambil minum teh. Di sini dia mengatakan kepada Yansun tentang kejadian beberapa tahun yang lalu. Yuan Yu mengatakan jika yang dilakukannya di masa lalu itu semuanya untuk melindungi Yansun dan Xiao Liu. Namun Yansun mengatakan jika dia melihat Yuan Yu sebagai anggota kelompok yang sama dengan Yuan Huai dan yang lainnya. Dan dia adalah orang yang telah mengkhianati persahabatan mereka. Dan di saat Yansun akan berjalan pergi, Yuan Yu bertanya apakah Xiao Liu masih hidup. Dan Yansun menjawab dengan pertanyaan lain. Dia bertanya jika memang benar Xiao Liu masih hidup, apakah dia akan membunuhnya lagi. Yang membuat Yuan Yu hanya bisa terdiam. Di malam harinya, Pangeran Xiang menemui Yuan Yu. Dia memberitahu tentang keputusan kaisar yang menghukum Yuan Wei karena tidak melindungi makam keluarga kerajaan dengan baik.
Kaisar juga memerintahkan pangeran ketiga untuk kembali ke Chang'an sebagai strategi untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan pangeran Xiang. 如今有了你， Saat itu Yansun dan Xiao Liu tiba di tempat berburu bersama Pangeran Yuansong, dan Pangeran Yuansong menarik Xiao Liu ke samping dengan memberitahunya jika dia akan meninggalkan istana dan akan memimpin suatu negara. Dengan demikian sudah seharusnya dia akan segera memiliki istri, dan dia menginginkan Xiao Liu yang akan menjadi istrinya tersebut. Mendengar hal itu membuat Xiao Liu tanpa pamit segera meninggalkannya. Kemudian Xiao Liu melihat seekor kelinci yang terluka dan langsung merawatnya. Namun tiba-tiba dua orang berkuda datang dengan memanahnya. Mereka adalah putri dan pangeran dari kerajaan Roran yang saat itu sedang bermain berburu. Mengira jika Xiao Liu adalah seorang budak, Putri Zanma melemparkan uang kepadanya dan lalu menyuruhnya berlari, yang mana mereka akan menjadikan Xiao Liu sebagai objek perburuan. Namun Xiao Liu menyadari jika dia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari seekor kuda, sehingga ia berhenti dan menantang sang putri untuk memberikan kudanya tersebut. Yang pada awalnya Xiao Liu berpura-pura tidak tahu cara menunggangi kuda yang membuat sang putri semakin meremehkannya. Namun tiba-tiba Xiao Liu mengeluarkan pisau untuk menikam kuda tersebut, yang membuat kuda itu berlari lebih cepat menjauh dan berhasil melarikan diri dari sana. Singkatnya Putri Zanma pun menemukan Xiao Liu di tenda Yansun dan ingin membalaskan dendamnya. Kepada Yansun dia mengatakan untuk menyerahkan Xiao Liu. Dia yang masih menganggap Xiao Liu sebagai budak bersedia membayarnya 2 kali lipat. Namun Yansun memberitahunya jika Xiao Liu bukanlah seorang budak dan tidak untuk dijual, yang membuat Putri Zanma kesal lalu melepaskan cambuknya ke arah Xiao Liu, yang membuat ikat rambut Xiao Liu terlepas sehingga identitasnya sebagai wanita pun terungkap. Yang pada akhirnya berita tersebut pun dengan cepat menyebar, yang saat ini semua orang tahu jika orang yang selama ini bersama Yansun itu adalah Xiao Liu, sehingga Zhao Xipeng bersama Wen ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Yansun dan Xiao Liu sekaligus, dan mereka berencana akan melakukannya di saat acara perburuan. Untuk mencegah Putri Zanma menindas Xiao Liu, Yansun meminta Xiao Liu datang ke pesta malam dengan berpakaian sebagai perempuan, dan di sana Xiao Liu bersama Yuan Yu kembali bertemu untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun yang lalu. Namun Xiao Liu hanya menanggapi Yuan Yu dengan acuh. Dia masih mengira jika dulu Yuan Yu berusaha untuk membunuhnya. Setelah melakukan pertunjukan kuda, Putri Zanma meminta Kaisar untuk memberinya kesempatan bersaing kepada Xiao Liu, dan Yansun bersama Pangeran Yunsong mencoba menolak permintaan Putri Zanma tersebut. Namun untuk menyenangkan hati para tamunya, sang Kaisar menyetujui permintaan Putri Zanma itu. Pada babak pertama, Xiao Liu bertarung dengan seorang prajurit berbadan besar dari negara Roran. Namun di sini Xiao Liu dengan mudah menjatuhkan pria tersebut. Babak kedua, Xiao Liu akan menghadapi Putri Zanma dalam kompetisi memanah. Namun meskipun begitu, Xiao Liu berhasil memenangkan kompetisi yang membuat Putri Zanma mengakui kekalahannya. Kaisar yang terkesan dengan kemampuan Xiao Liu dengan senang hati akan memberikannya penghargaan. Namun tiba-tiba Zhao Xipeng mengungkapkan identitas Xiao Liu sebagai budak Yuan Yu yang telah kabur. Dia meminta Kaisar untuk menghukumnya, yang berarti jika itu benar, maka Xiao Liu harus dipenggal. Kemudian Yuan Yu pun melangkah maju dengan melaporkan kepada Kaisar jika Xiao Liu telah dibebaskan dari statusnya sebagai budak. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk menyerahkan dokumen resminya. Dan setelah mendengar klarifikasi dari Yuan Yu, sang Kaisar pun lalu menghentikan kasus tersebut. Walaupun misi mereka kembali gagal, mereka masih merencanakan untuk membunuh Yansun dan Xiao Liu keesokan paginya di tempat berburu. Dan Pangeran Wei sudah mempersiapkan panah spiral untuk membunuh Xiao Liu. Namun mereka tidak mengetahui jika Xiao Liu dan Yansun sudah merencanakan untuk menjebak mereka pada hari yang sama. Keesokan harinya, Zhao Xipeng bersama Wei mengikuti Yansun di tempat berburu. Namun di tengah jalan Pangeran Wei terhenti karena jalannya dihalangi oleh pohon yang tumbang oleh Zhang Yu. Sementara Zhao Xipeng terus mengejar Yansun dengan anak buahnya. Namun diam-diam Xiao Liu membunuh seluruh para anggota Zhao Xipeng. Yang pada akhirnya Zhao Xipeng bertemu Yansun yang sengaja menunggunya. Dan dia terkejut ketika mengetahui semua anak buahnya telah menghilang dan hanya tinggal dia sendiri. Ketika dia menyerang, Yansun dari belakang dengan segera Xiao Liu menembaknya. Yang ternyata itu adalah anak panah spiral milik Pangeran Wei sebelumnya.
Dan Zhao Xifeng yang terluka parah tidak percaya jika Yan Sun berani akan membunuhnya karena hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Namun tanpa ragu Yan Sun menusukkan pedangnya ke jantung Zhao Xifeng untuk membalaskan dendam kakak perempuannya yang dibunuh dengan kejam. Dan dia lalu dengan sengaja menjatuhkan batu gioknya di sebelah mayat tersebut. Ketika Zhao Xifeng yang tidak kembali di malam hari yang membuat para penjaga dikirim untuk mencarinya, dan mereka menemukan tubuh Zhao Xifeng yang telah hancur dengan sebuah batu giok di sampingnya. Singkatnya keesokan harinya, sang kaisar menanyai Yan Sun tentang hal tersebut. Namun dengan polosnya Yan Sun menuduh Pangeran Wei lah yang sebagai pelakunya. Dia memberitahu kaisar jika Pangeran Wei telah mencuri batu giok itu darinya tadi malam dan menggunakannya untuk menjebaknya membunuh Zhao Xifeng. Mendengar hal itu, Pangeran Wei sangat marah yang membuat mereka berdua saling menuduh. Melihat hal tersebut, kaisar meminta Yuan Yu untuk menyelidikinya. Dan Yuan Yu menerima perintah kaisar, namun dia meminta agar Pangeran Xiang dapat bersedia memimpin penyelidikan tersebut agar nantinya tidak menimbulkan kecurigaan dari para bangsawan. Dan sementara itu, sebagai tersangka utama, Yan Sun dikurung hingga penyelidikan itu selesai. Kemudian para prajurit menemukan 3 mayat pengikut Zhao Xifeng yang ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat Zhao Xifeng. Dan dari hasil pemeriksaan mayat, Yuan Yu melihat ada kesamaan di setiap luka korban, yang mana luka tersebut disebabkan oleh panas spiral senjata unik milik keluarga Wei. Pangeran Xiang memimpin penyelidikan terhadap Pangeran Wei, dan dia menanyai Pangeran Wei mengenai Zhao Xifeng dan anak buahnya yang dibunuh menggunakan panas spiral. Di sini Pangeran Wei sangat terkejut dan dia berusaha menjelaskan jika kematian Zhao Xifeng tidak ada kaitannya dengan dirinya. Untuk membuktikan ucapannya tersebut, Pangeran Xiang memerintahkan untuk melakukan penggeledahan di tenda Pangeran Wei. Dan di dalam sebuah kotak yang dirancang khusus, mereka menemukan peta perkemahan prajurit Yan Utara. Temuan ini menempatkan Pangeran Wei dan keluarga Wei sebagai pesaing utama yang ingin menguasai Yan Utara. Dan dengan semua bukti yang mengarah kepada Pangeran Wei membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Dia telah masuk ke dalam jebakan Yan Sun dan Xiao Liu. Sehingga Tuan Zhao yang menghadiri sidang terlihat sangatlah marah. Dia meminta agar kaisar menghukum Pangeran Wei yang dengan kejam telah membunuh putranya itu. Sementara itu Pangeran Wei hanya bisa berteriak dengan mengatakan jika bukan dia pelakunya, yang tentu saja apa yang dilakukannya itu tidak bisa merubah keadaan. Dan kaisar meminta agar Pangeran Wei mengakui kesalahannya, dikarenakan jika tidak, seluruh keluarga Wei akan dihukum atas tuduhan pemberontakan untuk menguasai negara Yan Utara. Dan demi melindungi keluarganya, Tuan Wei menusukkan panas spiral ke jantung Pangeran Wei. Dia membunuh putranya sendiri di hadapan kaisar dan para pejabat istana lainnya. Dan dengan demikian Yan Sun pun dibebaskan sehingga dia pun pergi keluar dari aula istana. Dan di sini diperlihatkan yang ternyata orang yang meletakkan peta negara Yan Utara itu adalah Xiao Liu. Bahkan dia jugalah yang mengambil anak panas spiral dari tenda Pangeran Wei. Setelah itu Tuan Wei sangat berduka atas kematian putranya yang meninggal ulah jebakan dari Yan Sun dan Xiao Liu. Dia ingin membalaskan dendam, namun untuk saat ini mereka tidak bisa bertindak gegabah. Sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Xiao Liu dan Yan Sun. Sementara sang kaisar memanggil Xiao Liu ke istana dengan alasan yang belum diketahui. Saat memasuki istana, pengawal meminta Xiao Liu untuk memberikan pedangnya. Dikarenakan aturan istana, setiap tamu yang menemui kaisar tidak diperbolehkan membawa senjata. Yang ternyata pengawal itu telah bekerja sama dengan Yuan Huai untuk menjebak Xiao Liu. Dan di saat akan memasuki istana, Yuan Huai melemparkan pedangnya kepada Xiao Liu. Kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dengan tuduhan melanggar aturan membawa pedang ke istana. Namun dengan mudah Xiao Liu pun mengatasi mereka semua. Kemudian Yuan Yu melangkah keluar untuk kembali melindungi Xiao Liu. Dia memberitahu Yuan Huai jika pedang yang dibawa Xiao Liu adalah miliknya. Dialah yang telah memerintahkan Xiao Liu untuk membawakan pedang itu kepadanya. Sehingga Yuan Huai yang baru saja bebas dari hukuman pun tidak bisa berbuat banyak. Yuan Yu memberitahukan Xiao Liu jika saat ini dia masih menjadi budaknya selagi dia belum mengeluarkan surat resmi pembebasan budak. Sehingga Yuan Yu meminta Xiao Liu menjadi pelayannya lagi untuk 1 hari. Dan demi membebaskan dirinya dari status budak, Xiao Liu pun setuju atas permintaan tersebut. Malam harinya Xiao Liu mengatakan kepada Yan Sun tentang kesepakatannya bersama Yuan Yu, yang mana dia akan kembali menjadi budak Yuan Yu untuk 1 hari lagi. Dan setelah itu ia berjanji akan membebaskannya.
Keesokan harinya Xiao Liu pun tiba di kediaman Yuan Yu sesuai kesepakatan mereka. Dia bertanya kepada Yuan Yu apakah dia tidak takut jika dia akan membunuhnya. Dan Yuan Yu mengatakan kepadanya jika dia tidak takut. Dikarenakan jika Xiao Liu memang berniat demikian, maka dia pasti sudah meracuni tehnya. Yuan Yu kemudian menguji perkembangan seni bela diri Xiao Liu. Namun saat bertanding Xiao Liu tergelincir dan hampir terjatuh. Beruntung Yuan Yu menangkapnya, yang tanpa sengaja tangannya terluka akibat pedang Xiao Liu. 还不都是我定的。 Dan malam harinya Yuan Yu menceritakan tentang kematian Ling Xing kepada Xiao Liu, di mana saat itu Ling Xing dan kakek Yuan Zhao terkena racun laba-laba. Namun saat itu dia hanya memiliki satu penawar dan itu hanya bisa untuk menyelamatkan kakeknya. Dan untuk mencegah Ling Xing dari kematian yang menyakitkan, dia memutuskan untuk membunuh sebagai gantinya. Dan Xiao Liu hanya bersikap acuh mendengar cerita dari Yuan Yu tersebut dan dia meminta dokumen pembebasan budak sesuai kesepakatan sebelumnya. Sehingga Yuan Yu pun menyuruh Yuki memberikan dokumen tersebut kepada Xiao Liu. Namun sebelum Xiao Liu pergi, Yuki mengatakan jika saat itu Yuan Yu menggunakan jarum akupuntur hanya untuk memalsukan kematiannya. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Xiao Liu dari Yuan Huai. Namun di saat akan membuka titik akupunturnya, mereka diserang oleh sekelompok pembunuh dari negara Liang. Dan ketika mereka tiba di sana, Xiao Liu telah menghilang. Yang hal itu membuat Xiao Liu terkejut mendengar kebenaran tersebut dan dia pergi meninggalkan kediaman Yuan Yu tanpa sepatah kata pun. Setibanya di kediaman Yansun, dia langsung masuk ke kamarnya dan dia mengingat perkataan Yuki sebelumnya. Dia sadar jika selama ini bahwa dia telah salah menuduh Yuan Yu. Film pun dilanjutkan dengan setelah kasus pencurian makam kerajaan sebelumnya. Semua harta dan artefak yang dicuri perlahan-lahan muncul di pasaran. Dan hal itu menarik perhatian sang kaisar. Sehingga dia memanggil Wei Guan yang merupakan perancang makam kerajaan itu. Dan kaisar menanyainya tentang kerusakan makam dan artefak-artefak yang dicuri. Sehingga kaisar pun memerintahkannya untuk tidak meninggalkan kediaman Wei selagi masalah tersebut diselidiki. 盗贼潜入，放 Setelah Wei Guan pergi, Yuan Yu pun masuk menghadap sang kaisar. Kaisar memerintahkannya untuk menyelidiki kasus makam kerajaan tersebut dan memberinya wewenang untuk memerintahkan pasukan. Kaisar pun mengatakan jika di antara artefak yang dicuri terdapat tripod yang digunakan untuk Feng Shui di makam kerajaan. Tripod itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, sehingga sang kaisar memerintahkan Yuan Yu untuk menemukan tripod tersebut dengan cara apapun. 是 Saat itu Wei Guan memberitahu Wei Sui tentang barang penting yang ada di makam ayahnya. Barang itu adalah tripod Feng Shui milik makam kerajaan. Dan saat ini kaisar telah memerintahkan orang menyelidiki hilangnya tripod tersebut. Oleh karena itu mereka haruslah berhati-hati. Satu-satunya orang lain yang mengetahui tentang ini adalah Liu Shen. Dan untuk menjaga kerahasiaan tripod tersebut maka mereka harus membunuhnya. Dan percakapan mereka itu pun didengar oleh mata-mata Yuan Yu dan Yansun. Sehingga mereka pun melaporkannya kepada tuan mereka masing-masing. Dan keesokan harinya, Wei Sui bersama pasukannya menyerang Liu Shen. Namun di saat mereka akan membunuhnya, Xiao Liu pun datang untuk membantu. Yang tidak lama kemudian Yuan Yu juga tiba di sana dan mereka lalu bertarung bersama menghadapi anak buah Wei Sui. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Liu Shen mencoba kabur menyelamatkan diri. Namun Wei Sui yang melihatnya memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun Xiao Liu dan juga Yuan Yu pun datang tepat waktu. Saat itu Yuan Yu terkejut melihat pemimpin pembunuh itu ternyata adalah Wei Sui. Dan mengingat hubungan baik mereka di masa lalu, Yuan Yu lalu menyuruhnya pergi dari sana. 小包子， Kemudian Yuan Yu mengatakan jika dia akan membawa Liu Shen. Bahkan dia juga mengatakan jika dia tahu siapa yang sebenarnya orang yang telah merusak dan menjara makam kerajaan. Namun dia sengaja tidak mengungkapkannya kepada sang kaisar. Itu semuanya untuk melindungi Xiao Liu. Dan Yuan Yu pun mengunjungi kediaman Wei, yang saat ini kaisar telah tahu kebusukan mereka dan seluruh keluarga Wei bisa dimusnahkan. Sehingga Yuan Yu memberitahu jika satu-satunya cara agar seluruh keluarga Wei tidak dimusnahkan, Wei Sui harus ikut bersamanya menghadap sang kaisar untuk mendakwa Wei Guan. Dan dengan demikian kaisar mungkin akan mengampuni Wei Sui, yang sebenarnya Wei Sui tidak tega melakukan hal tersebut. Namun saat ini mereka tidak punya pilihan lain.
Ketika dia ulai istana, sang kaisar mengatakan jika benda penting yang disembunyikan Wei Guan adalah tripod kuno yang seharusnya ada di makam kerajaan. Dan di hadapan sang kaisar, Wei Guan mengakui kesalahannya tersebut. Di sana juga Yuan Yu mengatakan jika Wei Sui telah berjasa dalam mengungkap kasus Wei Guan, yang pada akhirnya Wei Guan pun dieksekusi. Sedangkan Wei Sui dianggap berjasa mengungkap kasus tersebut ditunjuk sebagai penerus untuk memimpin keluarga Wei. Sementara terlihat Kasim istana yang membawa perintah dari sang kaisar, yang mana Xiao Liu naik jabatan sebagai pelatih panah di markas militer, di mana markas tersebut adalah kekuatan militer terbesar kerajaan yang dikendalikan oleh Pangeran Xiang dan Yuan Yu. 我就一定会跟你求饶吗？ Ketika sampai di sana, seorang komandan hendak menghukum wakilnya. Dia adalah Hei Xiao yang merupakan mantan pasukan Yan Utara. Saat itu Xiao Liu menghentikannya dengan mengatakan jika dia harus melapor kepada Pangeran Xiang atau Yuan Yu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membunuh seorang wakil komandan. Dan mendengar hal itu, komandan itu pun mundur dan pergi dari sana dengan perasaan kesal. 莫非 Sementara saat ini, Pangeran Xiang mengunjungi Permaisuri. Keduanya membahas mengenai rencana kaisar yang ingin menjodohkan Chun-Er. Permaisuri tidak ingin Chun-Er menikah dengan Pangeran Liang, sehingga dia akan mengatur untuk menikahkannya dengan orang lain. 我也正在为此事担忧。 Putra mahkota dari kerajaan Liang akan segera datang dan kaisar memerintahkan Pangeran Xiang untuk menyambut pangeran tersebut. Namun mereka memiliki masalah lain di mana pangeran dari negeri Liang itu sangatlah sulit untuk dilayani. Dia tidak menyukai ada laki-laki di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah itu, Pangeran Xiang mengutus Xiao Liu untuk menjemput Pangeran Liang. Di dalam perjalanannya, para pelayan Pangeran Liang mencoba untuk mempersulit mereka. Namun semua itu tidak berlaku untuk Xiao Liu yang membuat kuda mereka berlari ketakutan. Bahkan dia juga memukul pangeran karena telah berani menyentuhnya. 太狠心了吧！ Setelah itu Xiao Liu pun pergi menghadap Pangeran Xiang untuk menerima hukuman dikarenakan dia telah berani melukai putra mahkota Liang. Namun dia heran ketika mengetahui jika Pangeran Xiang tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Bahkan mereka juga sangat ingin memukul Pangeran Liang tersebut. Dan Pangeran Xiang meyakinkan Xiao Liu jika dia akan melindunginya sebagai bawahannya. 别以为我手下无情，给他找了一个 Saat itu Yuan Song mengeluh kelakuan Pangeran Liang dan dia kemudian sangat senang ketika mengetahui jika Xiao Liu memukuli Pangeran Liang tersebut. Tidak lama kemudian orang yang mereka bicarakan hadir di sana, di mana tujuan kedatangannya itu untuk menemui Xiao Liu. Dan ketika Xiao Liu datang, Pangeran Liang kembali berusaha memeluknya, yang pada akhirnya dia pun kembali dipukuli. Namun meskipun begitu, Pangeran Liang tidak menyalahkan Xiao Liu, bahkan dia meminta Xiao Liu untuk menjadi pengawalnya. Selama dalam perjalanan, di dalam kereta Pangeran Liang kembali menggoda Xiao Liu. Tangan nakalnya berusaha untuk menyentuhnya, sehingga dia pun kembali dihajar dan dilempar keluar kereta. Xiao Liu mengawal Pangeran Liang yang diketahui bernama Xiao Xi sampai ke istana. Di sana Xiao Xi memberitahu kaisar jika untuk saat ini dia tidak memikirkan masalah perjodohannya untuk urusan pernikahan aliansi tersebut. Sehingga Xiao Xi menyerahkannya sepenuhnya kepada ayahnya, yaitu Kaisar Liang. Xiao Xi juga memberitahu kaisar jika dia menginginkan Xiao Liu sebagai pengawal pribadinya. Namun niatnya tersebut ditentang oleh Selirlan dikarenakan Xiao Liu adalah pelatih panah pasukan militer yang tidak mungkin baginya menjadi seorang pengawal pribadi. Yang ternyata dulunya Selirlan diselamatkan oleh ibunya Xiao Liu. Tetapi dia heran ketika mengetahui Xiao Liu tidak mengenalinya. Dan saat ini Xiao Xi bertemu dengan Fang Qin yang merupakan putri negara Liang. Dan keduanya tidak memiliki hubungan yang baik meskipun mereka adalah saudara kandung. Mereka berdua datang jauh-jauh untuk alasan yang sama, yang mana mereka berniat untuk bekerja sama dengan Yan Sun melawan Wei. Dikarenakan masa 3 tahun penahanan Yan Sun sudah hampir berakhir, maka tibalah saat baginya untuk kembali ke negara Yan Utara. Dan Yan Sun akan menggantikan mendiang ayahnya memimpin negara tersebut. Namun banyak dari pejabat istana yang tidak menginginkan hal itu. Mereka takut jika nantinya Yan Sun akan memberontak untuk membalaskan kematian ayahnya tersebut. Dan sebelum mereka melanjutkan rencana itu, Kasim pun mengabarkan jika Chun-Er ingin bertemu dengan kaisar. Saat itu Chun-Er memberitahu ayahnya itu jika dia tidak menyetujui rencana perjodohan sebelumnya, dia tidak akan menikahi orang lain selain Yan Sun. Mendengar hal itu, kaisar pun mulai memikirkan rencana lain, sehingga dia memanggil Yan Sun dengan mengatakan jika dia ingin Yan Sun menikah dengan Chun-Er. Namun Yan Sun mencoba menolak permintaan kaisar tersebut, sehingga sang kaisar mengancam akan menyingkirkan Xiao Liu jika Yan Sun menolak menikahi putrinya itu, yang membuat Yan Sun harus mengikuti perintah dari sang kaisar. 臣
谢主。 Dan berita rencana pernikahan Yansun dan Yun-er pun menyebar dengan cepat. Pangeran Yuansong bertanya apakah Xiao Liu sedih mengetahui Yansun dan Chun-er akan menikah. Xiao Liu menjawab jika selama ini dia tidak mencintai Yansun. Dia hanya menganggapnya sebagai keluarga dan sangat bersimpati dengan penderitaannya selama ini. Mendengar penjelasan singkat, Pangeran Yuansong beranggapan jika Xiao Liu telah memiliki orang yang dicintainya. Di malam harinya, Yansun memberitahu Xiao Liu jika Kaisar menjodohkannya dengan Chun-er itu hanya umpan untuk menghambat mereka kembali ke Yan Utara. Dan Xiao Liu merasa kasihan kepada Chun-er. Mereka tidak menyangka Kaisar akan menggunakan putrinya sendiri sebagai umpan. Namun Yansun tidak mempedulikan hal tersebut. Saat ini mereka harus memikirkan cara lain untuk melarikan diri dari ibu kota. Saat itu Yansun dan Zhang Yu telah menerima surat tanpa nama yang memberitahunya untuk bertemu di suatu tempat. Dan ketika sampai di sana ternyata itu adalah Fang Qin yang sedang menunggu. Dia ingin bekerja sama dengannya, di mana dia berencana untuk membunuh keluarga Wei. Dan sebagai imbalannya, Fang Qin bisa membantu mereka melarikan diri dari ibu kota. 又何必跟我绕这个？ Di tempat lain, ketika sedang berjalan-jalan, Xiao Liu dan Xiao Xi sedang diserang oleh anak buah dari Fang Qin. Mereka pun berhasil kabur, namun Xiao Liu terluka. Kemudian Xiao Liu membantu Xiao Xi mendaki gunung untuk menyelamatkan diri. Lalu keduanya melompat ke sebuah mata air. Dan akibat luka yang dialaminya, Xiao Liu pun tidak sadarkan diri. Saat itu Xiao Xi merasa terharu melihat Xiao Liu rela membahayakan dirinya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia lalu melepaskan tanda bahaya untuk meminta bantuan. Sementara itu Xiao Liu telah bangun dari pingsannya, namun para pembunuh masih mengejar mereka. Kemudian Xiao Liu berhasil mengalahkan para pembunuh itu, namun dia kembali jatuh karena cedera yang dideritanya. Saat itu Xiao Xi tidak tega melihat Xiao Liu yang terluka parah. Dia pun berniat membantunya yang kemudian meninggalkan sebuah senjata rahasia kepada Xiao Liu. Setelah itu dia pun pergi untuk memancing musuh mengejarnya. Setelah Xiao Xi pergi, Xiao Liu pun terbaring setengah sadar. Dia melihat banyak pembunuh bertopeng menuju ke arahnya. Dengan satu tembakan, senjata yang ditinggalkan Xiao Xi sebelumnya. Singkatnya ketika terbangun, Xiao Liu mendapati Yuan Yu sudah duduk di sebelahnya. Dan Yuan Yu menggendong Xiao Liu, membawanya melarikan diri dari sisa pembunuh yang masih mengejar. Di saat Yuan Yu bertarung dengan para pembunuh, Yansun pun datang dengan kudanya dan lalu membawa Xiao Liu pergi dari sana. 那咱们别回去了。 不行， Yuan Yu kemudian menemukan Xiao Xi yang sedang duduk dengan aman di atas sebatang kayu. Xiao Xi memberinya selembar kertas dengan sebuah alamat yang ditemukan dari salah satu tubuh pembunuh. Yuan Yu tahu jika ia akan memanfaatkannya untuk membunuh para musuh yang mengejarnya. Namun dia juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk menemukan mata-mata negara Liang yang bersembunyi di ibu kota. Dan Yuan Yu pun mengikuti alamat pada kertas tersebut dan mereka pun menemukan Tao Ye, mata-mata negara Liang sekaligus pelayannya dari Fang Qin. Mereka menghipnotisnya untuk mengungkapkan semua markas mata-mata negara Liang di daerah Chang'an. Kemudian Yuan Yu pun mengirim pengawalnya untuk menghancurkan markas musuh tersebut. Dan informasi dari Tao Ye, Yuan Yu mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Yansun dan semua orang-orang yang membantunya. Kemudian Yuan Yu pun menemui Yansun. Dia menyebutkan semua pejabat yang berhubungan dan membantu menjalankan rencananya. Yuan Yu tahu jika rencana Yansun adalah membuat kekacauan dan membantai ribuan orang di kota untuk memastikan pelariannya pada saat pernikahan tersebut. Melihat rencana kejam yang akan dilakukan Yansun, Yuan Yu mengatakan jika dia akan menghentikan rencananya itu dengan cara apapun. Dan Yansun terlihat kesal karena Yuan Yu mengetahui rencananya kembali, sehingga dia pun pergi dari sana. Xiao Liu yang kembali kemudian memberitahu Yansun tentang situasi tentara Yan Li. Dia merekomendasikan tentara Yan Li sebagai dukungan untuk membantu mereka. Dan Yansun tidak ingin menggunakannya karena pengkhianatan mereka terhadap Yan Utara 3 tahun yang lalu. Namun Zhang Yu meyakinkan Yansun dikarenakan saat ini mereka membutuhkan banyak dukungan. Tidak ada salahnya mereka memberikan kesempatan kedua untuk tentara Yan Li. 他们 Kemudian Xiao Liu mengatur pertemuan antara Hai Xiao dan anak buahnya untuk bertemu Yansun. Dan Yansun memberitahu mereka jika meskipun mereka sebelumnya telah mengkhianati negara Yan Utara, namun dia akan menerima mereka kembali begitu mereka membantunya melarikan diri dari ibu kota. Saat itu Hai Xiao dan bawahannya menyesali kesalahan mereka di masa lalu. Dan untuk menembus kesalahan tersebut, mereka rela membantu Yansun dengan cara apapun. Di dalam perjalanannya ke istana, Kaisar memanggil Yuan Huai dan Kaisar memberi Yuan Huai dan Zhao Dong sebuah tugas rahasia yang harus diselesaikan dengan cara apapun. Mereka pun diberikan 500 pasukan dan tugas tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain.
Saat ini Pangeran Xiang menerima kabar jika Yuan Yu ditugaskan sebagai penjaga istana di bawah perintah Kaisar. Sebelum dia bisa mengkonfirmasi masalah tersebut, dia menerima kabar lain jika dia akan bertanggung jawab untuk mengantar Xiaoxi kembali ke negara Liang. Dan Pangeran Xiang menyadari jika itu semua adalah rencana dari Yan Sun. Kemudian dia mengunjungi Dongfang untuk meminta nasihat dan memintanya untuk membantu di ibu kota selama dia pergi mengantar Pangeran Xiaoxi. Di sisi lain, Yan Sun dan yang lainnya merencanakan rute pelarian mereka di hari pernikahan. Mereka akan membuat kekacauan di ibu kota dan memanfaatkannya untuk kabur kembali ke Yan Utara. Singkatnya, pada hari pernikahan, tentara menjemput Yan Sun menuju istana, dan di dalam perjalanannya ke istana, Zhao Dong dan anak buahnya menyergap rombongan Yan Sun. Itu semua sesuai perintah rahasia dari Kaisar sebelumnya untuk membunuh Yan Sun di hari pernikahannya. Namun Yan Sun sudah memperkirakan hal tersebut. Tentara Yan Li pun datang dan bertarung dengan pasukan Zhao Dong. Saat itu Yan Sun turun dari kereta dengan pedangnya. Dia lalu membunuh Zhao Dong dengan niat membalaskan dendam untuk keluarganya dan menyatakan perlawanan terhadap sang kaisar. Saat itu Chun Er pun khawatir dikarenakan rombongan Yan Sun belum tiba ke sana, dan seorang pengawal datang melaporkan jika Yan Sun memberontak. Dia pun meminta Chun Er memberitahukannya kepada sang kaisar. Namun tanpa diduga di perjalanannya, Chun Er memukul tentara tersebut hingga pingsan. Semua orang di aula istana belum menyadari kekacauan di luar. Chun Er berlari menghadap Kaisar dan memohon untuk membatalkan pernikahannya dengan Yan Sun. Dia pun menangis dengan mengatakan jika dia tidak ingin menikahi Yan Sun lagi. Namun Kaisar mengabaikan permintaan Chun Er tersebut. Selama kekacauan, Xiao Liu menyelinap keluar dari aula dan hal tersebut diketahui oleh Yuan Yu. Dan Xiao Liu memintanya untuk membiarkannya pergi sehingga keduanya pun mulai bertarung, yang membuat para penjaga mendengar suara keributan dan datang untuk menyelidiki, sehingga Yuan Yu mendorong Xiao Liu ke sudut tembok untuk menyuruhnya diam. Dan setelah penjaga pergi, dia lalu membiarkan Xiao Liu pergi dari sana. Namun Yuan Yu mengatakan jika Yan Sun tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan Xiao Liu akan menyesali keputusannya untuk membantu Yan Sun. Dan mendengar percaya diri, Xiao Liu mengatakan jika dia tidak akan menyesalinya dan lalu memanjat tembok pergi dari sana. Sementara di istana, sang kaisar menunggu kabar dari Zhao Dong. Kemudian tiba-tiba para pengawal datang melapor bergantian jika di luar telah terjadi kekacauan. Saat ini Yan Sun dan tentara Yan Li memberontak dan Zhao Dong telah terbunuh. Mendengar hal itu, Kaisar sangat marah dengan mengeluarkan perintah untuk mengatasi pemberontakan tersebut dan akan memberikan hadiah bagi siapapun yang berhasil membunuh Yan Sun. Sementara itu Xiao Liu melihat perang yang sangatlah mengerikan. Anak-anak ditinggalkan sendirian dan menangis di samping mayat orang tua mereka. Semua barang warga dirampok dan perampok itu membunuh pemiliknya. Tidak hanya itu, bahkan para wanita pun diperkosa dan dibunuh oleh mereka. Yan Sun tiba dengan menunggangi kuda dan akan membawa Xiao Liu pergi dari sana. Namun Chun Er juga tiba di tempat kejadian. Dia memohon kepada Yan Sun untuk menghentikan pemberontakan itu dengan meminta pengampunan kepada sang kaisar. Dan Chun Er mengira jika Yan Sun melakukan itu semua karena tidak ingin menikahinya. Tak lama kemudian Yuan Song beserta pasukannya juga tiba di tempat kejadian. Dia sangat marah melihat Yan Sun yang memberontak. Namun Chun Er melarang kakaknya itu untuk menyerang. Melihat Yan Sun memberontak dan Xiao Liu membantunya, membuat Yuan Song merasa dihianati dan dia memutuskan semua hubungan dengan mereka. Sementara Chun Er memohon kepada Yan Sun untuk menghentikan perang dan kembali menjadi Yan Sun yang dulu. Namun Yan Sun mengabaikannya dan pergi dari sana. Yan Sun lalu pergi menuju gerbang dengan memerintahkan tentara Yan Li untuk menghadang pasukan kerajaan. Namun begitu keluar gerbang, Yan Sun memerintahkan prajuritnya untuk menyegel gerbang tersebut. Dan tentu saja dengan demikian tentara Yan Li akan terjebak di sana. Begitu Yan Sun meninggalkan kota, dia pun berbohong kepada Xiao Liu dengan mengatakan jika tentara Yan Li akan segera menyusul, yang ternyata dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar jembatan. Xiao Liu juga tidak menyangka jika Yan Sun akan membuat hal demikian. Dia menaiki kudanya dan kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan tentara Yan Li. Sementara itu tentara Yan Li berjuang keras menahan serangan pasukan yang dipimpin oleh Yuan Huai. Satu persatu di antara mereka tewas di tempat tersebut. Dan ketika harapan hidup sudah hampir mustahil, tiba-tiba dari belakang seseorang membuka gerbang kota. Dia adalah Xiao Liu yang datang untuk menyelamatkan mereka semua.
Xiao Liu pun bertarung melawan Yuan Wei dan pertarungan mereka berjalan cukup sengit. Namun pada akhirnya Xiao Liu pun berhasil menebas leher Yuan Wei sehingga dia pun tewas seketika. Dengan terbunuhnya jenderal utama mereka, para pasukan kerajaan tidak ada yang berani untuk maju menyerang, sehingga Xiao Liu dan tentara Yan Li pun berhasil pergi meninggalkan ibu kota. Keesokan harinya, Chun Er sedang mengembara di hutan untuk mencari Yan Sun. Dia merasa jika sekarang dia telah menjadi milik Yan Sun karena pernikahan mereka dan memutuskan untuk mengikuti pria yang dicintainya tersebut. Sementara itu Yuan Song menyamar sebagai salah satu tentara Yan Utara yang mana dia berencana akan membunuh Yan Sun. Dia pun langsung menusuk Yan Sun dengan menanyakan di mana keberadaan Chun Er. Namun dia balik menyerang dengan memotong lengan Yuan Song. Saat itu Chun Er melihat semuanya dan berlari ke hadapan Yuan Song. Dia sangat shock melihat Yuan Song yang kehilangan sebelah tangannya. Dan Yan Sun memberitahukan para prajurit untuk mengirimkan Chun Er bersama Yuan Song kembali ke Chang'an. Kemudian dia pingsan karena pisau yang digunakan Yuan Song sebelumnya telah beracun. Dan untuk menyembuhkan Yan Sun mereka harus pergi ke tempat lain di mana ada lebih banyak taman herbal. Hai Xiao tahu jika Yan Sun tidak akan pernah memaafkan mereka atau mengirim Xiao Liu untuk menyelamatkan mereka di ibu kota sebelumnya. Sehingga dia mempertanyakan apakah negara Yan Utara akan menerima keberadaan tentara Yan Li kembali. Dan Xiao Liu mengatakan jika pengkhianatan mereka 3 tahun yang lalu tidak akan pernah dilupakan. Namun saat ini mereka telah berubah dengan berjuang dan telah membuktikan kesetiaannya kepada negara Yan Utara. Kemudian Hai Xiao dan seluruh tentara memintanya untuk menjadi pemimpin tentara Yan Li. Namun Xiao Liu menolaknya dengan memberitahu jika mereka hanya bisa setia kepada satu orang, dan orang itu adalah Yan Sun. Film pun dilanjutkan dengan Xiao Liu yang melihat pasukan Yan Sun yang sedang mengantarkan Chun Er dan Yuan Song untuk kembali ke Chang'an. Dan ketika Xiao Liu memasuki goa tempat keduanya pun ditahan, dia pun terkejut melihat 2 pria yang sudah memperkosa Chun Er. Sehingga Xiao Liu yang sangat marah langsung memerintahkan kedua pria itu untuk segera dibunuh. Kemudian Xiao Liu mencoba mendekati Chun Er dan memeluknya. Di sana juga ada Yuan Song yang tergeletak tak sadarkan diri. Sementara itu Chun Er sangat terpukul atas kejadian yang baru dialaminya. Dia tidak menyangka jika Yan Sun dan anak buahnya akan sekejam itu. Sehingga Xiao Liu meminta maaf kepada Chun Er karena biar bagaimanapun kejadian ini masih bersangkutan dengan dirinya dan keluarganya. Xiao Liu yang keluar gua langsung memerintahkan untuk membunuh semua prajurit yang dikirim Yan Sun untuk mengantar Chun Er dan Yuan Song. Setelahnya, Xiao Liu menyuruh Hai Xiao membawa pasukan Yan Li bergabung dengan Yan Sun. Sementara dia sendiri akan mengantar Yuan Song dan Chun Er kembali ke Chang'an. Kemudian Xiao Liu menemui Yuan Song yang telah sadar, namun Yuan Song memintanya untuk pergi dari sana. Saat ini urusan hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya dengan Xiao Liu. Baginya Xiao Liu hanyalah orang yang selalu merasa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Dan akibat perbuatannya membantu Yan Sun banyak penduduk tidak bersalah menjadi korbannya. Xiao Liu pun menyadari jika dia membuat kesalahan sehingga Yuan Song sangat membencinya. Namun dia akan tetap mengawal mereka berdua kembali ke Chang'an demi memastikan keduanya tetap aman. Yang akhirnya mereka pun tiba di perbatasan Chang'an dan Yuan Song mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Liu, dan kedepannya ketika bertemu mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Tak lama kemudian Pangeran Xiang dan pasukannya tiba di sana. Dia sangat terkejut melihat keadaan kedua saudaranya itu, dan Chun Er menyalahkan jika Xiao Liu lah yang menjadi penyebab musibah yang menimpa mereka. Dia meminta kakaknya tersebut untuk menangkap dan membunuh Xiao Liu. Sementara Yan Sun tiba di negara Yan Utara, namun para pemimpin suku yang lain tidak ada yang datang menyambutnya. Itu semua karena mereka takut akan berhadapan dengan negara Wei. Yan Sun kemudian pergi ke pesta yang diadakan oleh salah satu pemimpin suku, yang mana pesta tersebut dihadiri oleh semua pemimpin suku Yan Utara. Para pemimpin suku berpikir jika Yan Sun hanyalah seorang pria lemah. Mereka tidak percaya jika Yan Sun berhasil meninggalkan negara Wei dan membuat kekacauan di ibu kota Chang'an. Sehingga Yan Sun yang mendengar semuanya langsung menyerang salah satu pemimpin suku tersebut. Di sana Yan Sun memperkenalkan dirinya sebagai kaisar baru negara Yan Utara, dan sebagai peringatan kepada semua yang ada di sana, Yan Sun pun membunuh pemimpin suku itu.
Sementara itu di kerajaan Wei, sang kaisar memanggil Pangeran Yuan Qi dan Wei Sui untuk menghadap, dan kaisar memerintahkan mereka berdua untuk menyerang negara Yan Utara. Sedangkan Yuki mengabarkan perintah kaisar tersebut kepada Yuan Yu, dan dikarenakan Yuan Yu merupakan ahli strategi yang handal, ketika membuka peta, dia langsung menyadari jika negara Wei dalam bahaya, dan dia tahu jika saat ini kemungkinan Yan Sun juga memimpin pasukan untuk menyerang kota Chang'an. 若闪公子所言， Kembali ke istana, yang saat ini kaisar sedang khawatir dikarenakan segel militer milik kaisar telah dicuri. Kaisar lalu meminta Pangeran Xiang untuk menyelidiki pencuri tersebut, dan dari hasil penyelidikannya, Pangeran Xiang mengetahui jika pencuri itu adalah Chun Er. Dia menggunakan segel militer untuk memimpin pasukan menuju negara Yan Utara. 姑娘回来了，我们要不 Saat ini Hai Xiao menerima kabar jika pasukan negara Wei menuju kota Hongchuan yang berada di negara Yan Utara. Sementara itu Yan Xuan telah membawa seluruh pasukannya bergerak menuju kota Chang'an di negara Wei. Dengan demikian kota Hongchuan saat ini tanpa pertahanan. Oleh karena itu Hai Xiao pun memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Ketika Hai Xiao sedang mengumpulkan pasukan, Xiao Liu pun datang menemuinya. Dia bertanya mengapa mereka berada di luar kota, dan Hai Xiao mengatakan jika saat ini pasukan Wei akan menyerang mereka, dan dia meminta bantuan kepada Xiao Liu untuk mempertahankan kota Hongchuan. Sehingga Hai Xiao menyerahkan segel komandan kepada Xiao Liu, dan mereka akan mempertahankan kota Hongchuan bersama. Sementara Chun Er telah sampai di markas pasukan Wei Sui, dan Wei Sui mengatakan jika Chun Er tidak seharusnya melakukan ini dikarenakan dia adalah seorang putri kaisar. Namun Chun Er menjawab jika keinginannya saat ini hanyalah untuk membalaskan dendam kepada Yan Sun, dan dia meminta Wei Sui untuk segera menyerang kota Hongchuan. Sedangkan Xiao Liu dan pasukannya tiba di kota Hongchuan, namun gerbangnya terkunci dan para penjaga tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke sana. Sehingga Xiao Liu mencoba untuk masuk, namun mereka mulai menembaknya dengan anak panah. Kemudian jenderal pasukan tersebut melapor kepada Cheng Yuan jika yang di luar adalah Xiao Liu. Dan Cheng Yuan sepertinya tidak menyukai Xiao Liu karena Yan Sun sangat peduli terhadap wanita tersebut, dan dia pun lalu berniat untuk membunuhnya. Mereka lalu membuka pintu gerbang, namun itu hanyalah jebakan untuk membunuh Xiao Liu. Beruntung ada jenderal yang memperingatkan Xiao Liu untuk segera kabur dari sana. Namun akhirnya dia sendiri pun harus tewas oleh jenderal yang lain. Setelah itu Cheng Yuan mendapatkan kabar jika saat ini pasukan Wei sudah semakin dekat. Mendengar kabar itu, Cheng Yuan bersama orang-orang kepercayaannya pun lalu bergegas meninggalkan benteng. Namun pada akhirnya sekutu Xiao Liu berhasil menyelinap ke dalam benteng tersebut, dan mereka pun mengancam seorang jenderal untuk segera membuka gerbang itu dan membiarkan Xiao Liu masuk ke sana. Singkatnya pasukan negara Wei pun telah tiba dan mulai menyerang kota. Para penduduk di kota itu pun ingin keluar benteng dan menyerah. Namun Xiao Liu memberitahu mereka jika dia dan pasukan Yan Li akan melindungi mereka. Sehingga Xiao Liu dan pasukan Yan Li berencana untuk menahan pasukan Wei untuk sementara waktu. Dan dia percaya jika bala bantuan akan segera tiba saat itu. Keesokan paginya pasukan Xiao Liu menyerang persediaan makanan musuh, dan serangan mereka itu pun berhasil mengganggu ketertiban musuh, dan mereka pun mulai menyerang. Sementara itu dari benteng, Xiao Liu pun menahan serangan Pangeran Yuan Qi dan pasukannya. Mereka melepaskan panah dan bola api untuk menghancurkan pertahanan musuh. Kemudian Xiao Liu memimpin pasukan keluar dari benteng. Dia menerobos pertahanan musuh dan berhasil membunuh Pangeran Yuan Qi. Dikarenakan pemimpin pasukan mereka telah tewas, pasukan Wei yang tersisa pun segera melarikan diri dari pertempuran. Sementara itu Yuan Yu pun kembali ke kota Chang'an untuk melaporkan kepada Pangeran Xiang. Namun dikarenakan segel militer telah dicuri oleh Chun Er, maka mereka harus mempertahankan kotanya dengan sedikit pasukan yang mereka miliki. Kemudian mereka berencana untuk membunuh Yan Sun, mencegah agar tidak terjadi pembantaian yang lebih besar lagi. Di sisi lain, Xiao Liu mendapatkan pesan jika Zhong Yu berada di perbatasan kota dan ingin bertemu dengannya. Saat itu Zhong Yu mencoba meyakinkan Xiao Liu untuk meninggalkan kota. Dia mengatakan jika ia telah membawa seluruh pasukan menuju kota Chang'an. Saat ini Xiao Liu menyadari jika Yan Sun sengaja mengorbankan negara Yan Utara dan orang-orang di sana. Dia tidak menyangka jika Yan Sun yang dia kenal akan berubah menjadi sangat kejam. Namun sebelumnya dia telah terlanjur berjanji untuk membantunya.
Xiao Liu lalu memberitahu Zhong Yu jika dia tidak akan meninggalkan kota Hongchuan dan akan melindungi orang-orang yang berada di sana. Xiao Liu pun mengatakan jika dia mati dalam pertempuran maka itu semua disebabkan oleh Yan Sun. 我们第一次见面的时候， Sedangkan saat ini pasukan Wei mulai kembali menyerang mereka dengan melepaskan bola api dan menghancurkan kota Hongchuan. Sehingga pasukan Xiao Liu berusaha untuk mempertahankan kota dan menyerang balik. Namun musuh berada di luar jangkauan mereka. 你这代表我，你要进。 Di tempat lain, Yan Sun mengumumkan untuk segera menyerang kota Chang'an. Namun seorang utusan melapor jika Xiao Liu saat ini sedang bertahan di kota Hongchuan dari serangan negara Wei. Setelah mendengar kabar tersebut, Yan Sun pun memerintahkan anak buahnya untuk bersiap kembali dengan segera. Namun Chang Yuan pun datang dengan memohon kepadanya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah dalam pertempuran hanya demi seorang gadis? Dan Yan Sun dengan tegas mengatakan jika sebuah kota dan pasukan bisa dibangun kembali, namun tidak untuk nyawa seseorang. Sehingga Yan Sun dan anak buahnya pun untuk segera kembali ke Yan Utara. Singkatnya pertempuran di kota Hongchuan pun semakin sengit dan Chun Er memimpin pasukan negara Wei untuk meruntuhkan tembok dan pertahanan kota Hongchuan. Sementara Xiao Liu dan para pasukannya harus bertempur dengan susah payah melawan pasukan Wei yang lebih banyak dari mereka. Saat itu Xiao Liu harus bertempur melawan seorang prajurit elit musuh dengan ukuran tubuhnya yang lebih besar dan dilapisi baju besi. Namun setelah pertarungan yang panjang, Xiao Liu akhirnya bisa berhasil mengalahkan prajurit tersebut dan dia pun harus terjatuh dengan keadaan yang sangat melelahkan. Kemudian datanglah Chun Er perlahan berjalan mendekati Xiao Liu. Dia mengatakan jika ini adalah waktunya untuk balas dendam. Seluruh hidupnya hancur karena ulah Xiao Liu dan Yan Sun. Dan saat ini dia akan membunuhnya, bahkan akan melemparkan kepalanya kepada Yan Sun. Namun tiba-tiba Yuan Yu yang menggunakan topeng langsung menghentikannya. Tak lama kemudian Yan Sun dan pasukannya pun tiba di sana. Yang saat itu Yan Sun menemukan tubuh Xiao Liu yang tergeletak di medan pertempuran. Dan dari jauh, Yuan Yu pun melihat Yan Sun membawa Xiao Liu pergi dari sana. Singkatnya Xiao Liu terbangun dari pingsannya sehari kemudian, di mana selama tak sadarkan diri Xiao Liu ditemani oleh bocah laki-laki bernama Ping An. Xiao Liu menanyakan mengenai situasi kota Hongchuan dan Ping An menerangkan jika pasukan Wei telah mundur setelah Yan Sun kembali membawa pasukannya. Saat itu Yuan Yu juga telah kembali ke Chang'an dan Pangeran Xiang mengabarkan jika saat ini Chun Er dikurung di penjara bawah tanah akibat kesalahannya yang telah mencuri segel militer. Dan permaisuri juga memohon kepada Kaisar untuk mengampuni Chun Er. Namun Kaisar telah memutuskan untuk membunuhnya dengan minuman beracun. Tanpa diduga permaisuri memutuskan untuk menerima hukuman untuk Chun Er. Dan dia dengan segera meminum semua minuman beracun tersebut. Sang Kaisar pun bergegas menghampiri permaisurinya itu. Dan dalam napas terakhirnya permaisuri memohon kepada Kaisar untuk mengampuni Chun Er. Sementara saat ini, Yuan Song bergegas ke penjara untuk menemui Chun Er dengan mengatakan jika demi menyelamatkannya, ibu mereka telah meminum sebuah racun. Mendengar hal itu, Chun Er sangat terkejut dan mereka berdua pun bergegas ke kamar untuk melihat permaisuri. Saat itu Kaisar sangat marah terhadap Chun Er. Dia menyalahkannya yang menjadi penyebab kematian permaisuri. Dan Kaisar akhirnya pingsan karena sangat terpukul atas kehilangan istrinya tersebut. Kemudian Kasim Istana mengeluarkan dekrit Kaisar di mana Chun Er dibebaskan dari hukuman mati namun dia harus kehilangan gelar putri kerajaan. Mulai saat ini dia akan tinggal di Istana Barat dan tidak boleh meninggalkan tempat tersebut seumur hidupnya. Sedangkan untuk Yuan Song, dia ditugaskan menjaga perdamaian di negara Yan Utara untuk menembus semua kesalahannya. Di tempat lain di negara Yan Utara, Yan Sun pun memanggil Xiao Liu dan Cheng Yuan serta orang-orang yang menjaga kota Hongchuan sebelumnya untuk mengklarifikasi apa yang telah terjadi di sana. Xiao Liu pun mengatakan jika Cheng Yuan mencoba untuk membunuhnya ketika dia dan pasukan Yan Li akan memasuki benteng. Bahkan mereka juga membunuh salah satu jenderal yang berusaha memperingatkan mereka. Sehingga saat itu mereka pun mulai berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Sementara itu Yuan Yu pamit kepada kakeknya di mana dia akan menemani Pangeran Yuan Song menjalankan tugas dari Kaisar. Dalam perjalanan menuju ke Yan Utara, mereka pun memutuskan untuk bermalam di tengah hutan. Keesokan paginya seorang penjaga melapor kepada Yan Sun jika saat ini Pangeran Yuan Song telah memasuki wilayah mereka dan Cheng Yuan yang juga berada di sana berencana untuk membunuh Yuan Song.
Dan pada malam harinya, dia pun membawa beberapa orang menyelinap untuk melakukan rencananya tersebut. Namun niatnya itu telah diketahui oleh Yuan Yu, sehingga seluruh anak buahnya dihabisi. Saat itu Yuan Yu sengaja membiarkan Cheng Yuan kabur dari sana, namun dia pun telah berhasil memanah kakinya. Ketika Xiao Liu sedang mengobrol dengan He Xiao, tiba-tiba dia melihat Cheng Yuan yang kembali dengan anak panah menancap di kakinya. Dari anak panah tersebut, Xiao Liu tahu jika itu adalah perbuatan dari Yuan Yu. Cheng Yuan kemudian menghadap Yan Sun. Dia melaporkan jika saat ini Yuan Yu juga berada di wilayah mereka. Setelah itu Yan Sun pun kembali bersiap untuk menyerang kota Chang'an. Namun Zhong Yu mencoba menghentikan niatnya itu dengan memberikan informasi jika saat ini Kaisar Wei telah sakit-sakitan dan pemerintahan sekarang dipegang oleh Pangeran Xiang, yang kemungkinan besar pasukan musuh akan lebih kuat. Sementara itu di istana Kaisar Wei yang sedang sakit membutuhkan seseorang untuk mengambilkan obatnya. Namun tiba-tiba Chun Er muncul dan mengambilkan obat sang kaisar yang sudah melarikan diri dari pengasingan. Saat ini dia telah mengusir semua pelayan yang bertugas melayani kaisar. Dan Chun Er bertanya kepada ayahnya itu apakah dia menggunakannya sebagai umpan ketika dia menikahkannya dengan Yan Sun. Chun Er pun menyalahkan kaisar atas pemberontakan Yan Sun. Jika bukan karena kaisar membunuh ayah Yan Sun, maka Yan Sun pasti tidak akan memberontak. Dan Chun Er juga menyalahkan kaisar atas kematian ibunya itu. Sehingga perkataan Chun Er tersebut membuat kaisar menjadi marah dan dia pun memuntahkan darah. Saat ini Chun Er telah kehilangan orang-orang yang dia cintai dan hidupnya juga telah hancur. Kemudian Chun Er terlihat memasukkan racun ke dalam obat kaisar. Dia lalu memaksa ayahnya itu untuk meminum obat tersebut. Namun beruntung Pangeran Xiang datang menghentikan perbuatan adiknya itu. Pangeran Xiang tidak menyangka jika Chun Er akan tega membunuh ayahnya sendiri. Sehingga atas perbuatannya Chun Er pun diasingkan keluar dari istana. Dan kabar itu pun diketahui oleh Wei Sui. Dia yang khawatir jika kaisar akan membunuh Chun Er. Dia pun segera berencana untuk menyelamatkannya. Sementara di tempat lain Cheng Yuan memberitahu He Xiao jika Yan Sun memerintahkan mereka pergi dari sana. Namun sebelumnya Cheng Yuan berencana akan menghancurkan bendera mereka. Saat itu He Xiao mencoba melindungi bendera tersebut dan Cheng Yuan memotong bendera itu menjadi dua bagian. Hal itu membuat para pasukan Yan Li sangat marah sehingga keributan pun terjadi di sana. Saat itu Cheng Yuan mengadukan kejadian tersebut kepada Yan Sun dan dia melebih-lebihkannya dengan mengatakan jika pasukan Yan Li hanya setia kepada Xiao Liu. Sehingga Yan Sun yang mendengarnya pun menjadi emosi sehingga dia memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Sementara Xiao Liu mengetahui kasus pasukan Yan Li tersebut melalui mata-matanya dan mengetahui pasukan Yan Li dalam bahaya, Xiao Liu pun bergegas menyelamatkan mereka. Sedangkan He Xiao bertanya mengapa Yan Sun sangat membenci mereka walaupun mereka telah membuat kesalahan sebelumnya. Namun pasukan Yan Li belakangan ini telah membuktikan kesetiaannya. Akan tetapi Yan Sun tidak memperdulikan perkataannya tersebut dan dia tetap memutuskan untuk menghukum mereka. Tepat Yan Sun yang akan menjalankan hukuman, Xiao Liu datang dengan mengatakan jika dia akan bertanggung jawab atas kesalahan pasukan Yan Li. Dan Yan Sun mengatakan jika Xiao Liu bukan bagian dari pasukan dan memintanya untuk kembali. Namun tentu saja Xiao Liu pun menolak dengan mengatakan jika dia adalah pemimpin pasukan Yan Li. Mendengar hal itu, Yan Sun merasa jika Xiao Liu menentang perintahnya. Dia lalu mengeluarkan perintah untuk segera menjalankan hukuman cambuk bagi pasukan Yan Li. Namun hal itu membuat Xiao Liu kecewa dengan mengambil kudanya dan meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan marah. Setelah insiden dengan Chun Er sebelumnya, kesehatan kaisar semakin memburuk dan dia meminta Pangeran Xiang untuk bertanggung jawab atas pemerintahannya. Sedangkan Chun Er sendiri dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum dia meminum racun tersebut, kemudian Wei Sui pun datang untuk menyelamatkannya. Wei Sui lalu membawa Chun Er melarikan diri ke tengah hutan. Namun di tengah jalan, Wei Sui terkena serangan anak panah dan dia akhirnya pun meninggal di pangkuan Chun Er setelah dia mengungkapkan cintanya kepada wanita tersebut. Kemudian Pangeran Xiang menemukan mereka namun dia tidak tega membunuh adiknya itu, yang pada akhirnya dia pun mengarang cerita jika Chun Er melompat ke sungai dan meninggal di sana. Keesokan harinya, Zhong Yu menemui Xiao Liu untuk mengucapkan selamat tinggal. Zhong Yu meminta maaf karena sebelumnya dia tidak bisa membantunya untuk melindungi pasukan Yan Li. Dan saat ini negara Yan Utara bukan lagi tanah yang mereka kenal, dan Zhong Yu akan pergi bersama Tuan Wu keluar dari negara tersebut. Mengetahui hal itu,
Kemudian Xiao Liu bertemu Tuan Wu untuk menanyakan masa lalunya. Dan Tuan Wu mengatakan jika Xiao Liu adalah putri Liu He dari negara Fengling. Saat itu ibunya telah memindahkan semua kekuatannya kepada Xiao Liu dan menjadikannya sebagai pewaris. Namun setelah Liu He tertangkap, Xiao Liu pergi untuk menyelamatkannya dan tidak berhasil. Kemudian Tuan Wu mengirim 2 orang untuk mengawal Xiao Liu yang saat itu sedang dikejar oleh Yuan Hao. Dan dalam satu pertarungan sengit, Xiao Liu pun membunuh Yuan Hao. Namun akhirnya dia pun terjatuh ke danau dengan kehilangan ingatannya. Sehingga setelah itu dia pun ditangkap sebagai budak oleh keluarga Yuan. Sementara itu di Istana Wei, Dongfang meyakinkan Pangeran Xiang untuk menyerang Yan Utara, yang saat ini Yan Utara mengalami kehancuran parah akibat pertempuran sebelumnya. Dan jika saat ini mereka menyerang Yan Utara, Dongfang sangat yakin jika Yan Sun dan para pasukannya dengan mudah dapat dikalahkan. Pangeran Xiang pun terhasut dengan bujukan Dongfang tersebut. Dia lalu memimpin pasukan menuju Yan Utara. Sementara di Yan Utara, Yuan Yu pun memutuskan untuk mengunjungi beberapa tunawisma di sebuah kuil yang bertepatan saat itu Xiao Liu juga datang ke tempat tersebut. Yuan Yu telah mendengar kabar jika saat ini Yan Sun telah menyiapkan hadiah pertunangan untuk Xiao Liu, dan setelah mengatakan itu dia pun segera pergi meninggalkannya. Sementara itu Cheng Yuan memberikan Yan Sun jika mereka melihat Yuan Yu mengunjungi Xiao Liu, dan dia meyakinkan Yan Sun untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yuan Yu, sehingga Yan Sun pun menyetujui usulan tersebut. Dan berita Pangeran Xiang yang akan menyerang Yan Utara pun diketahui oleh Pangeran Yuansong, sehingga Yuansong menghadang Xiang dan pasukannya untuk memasuki kota Hongchuan. Begitu mereka memasuki kota, akan ada perang antara kerajaan Wei dan Yan Utara, sehingga para penduduk yang tidak berdosa akan menjadi korbannya. Yang membuat saat itu Yuansong langsung memohon kepada kakaknya itu untuk menarik kembali pasukannya dan membatalkan penyerangan terhadap negara Yan Utara. Sementara singkatnya di malam hari, Yan Sun dan pasukannya bersiap menyergap Yuan Yu, dan pada serangan itu Yuan Yu pun terkena serangan anak panah dari Yan Sun, namun dia dan pasukannya pun berhasil melarikan diri dari sana. Singkatnya keesokan harinya, Cheng Yuan lalu menyusun sebuah rencana licik di mana dia akan menggunakan Xiao Liu untuk menjebak Yuan Yu. Saat itu Cheng Yuan mengutus seorang pasukan yang menyamar sebagai prajurit Yan Li, dan pasukan itu menemui Yuan Yu dengan mengatakan jika sebelumnya Xiao Liu diperintahkan Yan Sun untuk membunuh Yuan Yu. Namun Xiao Liu menolak, sehingga saat ini Yan Sun akan menghukumnya. Mendengar hal itu, Yuki berusaha memperingatkan Yuan Yu jika kemungkinan itu hanyalah jebakan. Namun Yuan Yu tidak mau mengambil risiko keselamatan Xiao Liu, dan dia pun berniat untuk memastikannya. Di tempat lain, seorang pengawal mengabarkan kepada Xiao Liu jika saat ini beredar kabar jika Xiao Liu bekerja sama dengan musuh dan membocorkan rahasia perang. Oleh karena itu, sekarang Xiao Liu diminta pergi ke kota Hongchuan untuk diinterogasi, dan pengawal itu pun menyebutkan jika berita tersebut disebarkan oleh Cheng Yuan. Saat itu Xiao Liu dan He Xiao bergegas menuju Hongchuan, namun di perjalanan dia menyadari jika ada sesuatu yang salah. Dia sadar jika sasaran mereka sebenarnya adalah Yuan Yu. Xiao Liu lalu menyuruh He Xiao membawa pasukan ke perbatasan, sementara dia sendiri pergi untuk mencari Yuan Yu. Di dalam perjalanannya, Xiao Liu pun bertemu dengan rombongan Yan Sun. Dia lalu menanyakan keberadaan Yuan Yu, namun Yan Sun telah berbohong dengan mengatakan jika dia telah membunuhnya. Mendengar hal itu, Xiao Liu pun sangatlah marah. Dia tidak menyangka jika Yan Sun menggunakan cara kotor untuk menjebak Yuan Yu. Dan Yan Sun bertanya kepada Xiao Liu tentang pertunangan dan perasaannya kepadanya. Namun Xiao Liu menjawab jika dia tidak tahu tentang perasaannya tersebut. Yang pasti dia sangat peduli terhadapnya dikarenakan ia hanya untuk membawa Yan Sun kembali ke negaranya agar Yan Sun tidak ditindas dari serangan Kaisar Wei. Namun semenjak Yan Sun tiba di tempat kelahirannya ini, dia mulai mengkhianati terhadap orang yang telah membantunya dulu, sehingga Xiao Liu mengancam jika saat ini dia akan mencari keberadaan Yuan Yu, dan jika dia menemukan mayat Yuan Yu maka dia tidak akan memaafkan Yan Sun selamanya. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Sementara saat ini Yuan Yu bersama pasukannya mulai terdesak untuk menghadapi pasukan musuh, dan dikarenakan pasukan musuh lebih banyak daripada pasukan mereka, dan Yuki yang sedang bertarung melawan Cheng Yuan membuatnya harus terluka parah akibat terkena beberapa serangan dari Cheng Yuan. Kemudian tiba-tiba Xiao Liu pun datang ke sana dengan langsung menyerang Cheng Yuan dan membunuhnya dengan sangatlah kejam. Setelah itu dengan bersamaan, He Xiao bersama pasukannya pun telah tiba di sana, dan dia menyuruh Xiao Liu untuk segera membantu Yuan Yu yang saat ini sedang terdesak dari serangan musuh.
Sementara terlihat Yuan Yu yang terluka parah akibat menghabisi pasukan musuh hanya seorang diri. Dan Xiao Liu yang melihat hal tersebut langsung menyerang pasukan musuh satu persatu dengan anak panahnya, sehingga para pasukan musuh pun kewalahan untuk menyerangnya. Sedangkan Yan Sun sendiri yang berada di atas tebing langsung memberikan serangan panah tepat mengenai jantung Yuan Yu, yang membuat Yuan Yu merasakan kesakitan dari serangan tersebut. Melihat hal itu, Xiao Liu segera mendekatinya dan menyuruhnya untuk bertahan. Namun Yuan Yu menyuruh Xiao Liu segera pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Xiao Liu yang menolak langsung meminta maaf kepada Yuan Yu dikarenakan dia tidak pernah mendengarkan nasihatnya sebelumnya, sehingga untuk saat ini dia tidak akan meninggalkan Yuan Yu seorang diri. Tidak hanya itu, saat ini Xiao Liu pun telah menyadari jika Yuan Yu begitu mencintainya dan dirinya pun mencintai Yuan Yu. Sementara dari atas tebing, Yan Sun yang melihat kejadian itu dengan kesal langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Dan menyadari jika mereka akan diserang kembali, Xiao Liu pun meminta Yuan Yu untuk menunggunya dan bertahan dari rasa sakitnya itu. Dengan perasaan marah, Xiao Liu pun langsung bertarung seorang diri dengan para pasukan musuh, yang membuat lapisan es di sana mulai terbelah dan membuat mereka tenggelam ke dalam air tersebut. Yuan Yu yang masuk ke dalam sungai es membuat Xiao Liu langsung menolongnya. Namun saat di dalam air, Yuan Yu pun berharap Xiao Liu tetap hidup, yang membuatnya harus mendorong Xiao Liu ke permukaan air sedangkan dirinya tenggelam begitu saja. Dan dengan bersamaan tato yang terletak di punggung Xiao Liu itu tiba-tiba muncul dengan sempurna, yang membuatnya tersadar kembali. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.